Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa, ya, karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansah, ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini, Iya. Bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang nih seperti apa sih? Ada berapa Ya. cabang? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Oh, Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Dati 2. Jadi 3 cabang ini ada cabang Auto 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu. Di mana itu mengcover seluruh wilayah se-Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luar nih? Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya. Tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang ya. 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales? Ada sales dan after sales semuanya. Servis ya? Servis, spare part, dan ada 1 cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body, itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, yaitu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di kota Palembang dan juga sebagian satelit kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga ya? Yang terdekat lah ya dari sehingga situ. wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah, ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih, waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023.
Tapi dibanding dengan nasional, Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan Tekanannya tidak sebesar ya nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400. Tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100. Jadi ada terkoreksi sekitar sedikit juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah, memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Toyota. Artinya masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun 2023. Berapa persen ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan kalau yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% market share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya karena ya tadi ya mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi dari seluruh market ya. Iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik dibanding tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025 awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan PPN ya? 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ. Termasuk PPNBM ya. PPNBM-nya tetap. PPNBM-nya tetap, tapi cuma PPN-nya naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Iya. Tapi sebelum kita bicara itu, gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik. Saya ingin tahu secara varian ini apa yang paling yang paling diminati gitu ya. Diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar itu memang ada di SUV di segmen Rush ya. Rush ya. Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel itu cukup baik. Termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Avanza. Belum yang Price? Belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC, Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Jenik. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya.
Oh, Zenix, Scenic Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid Yaris itu juga Cross. pendapatan cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya Itu kabar mulai tahun positif berapa sih. ya Zenix sama Hybrid kan Cross ini? mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, Oke, oke. 2023 Scenic, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Rush ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya, 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 iya. Lebih fleksibel juga kan Ya, kalau mau keluar kota gitu ya. benar. Ya, Lebih cocok lah ya. lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih oke lah Palembang ya. ya penggerak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke Balik Pakar ke Alam, ke dusun. dusun gitu ya. Iya, iya, ya. Rush Seperti itu ini sih. ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Di 2024 di kisaran harga berapa itu Rush? Rush average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush. On the road ya. On the road. 300, 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan contoh ya misalkan kayak tadilah kayak contoh kayak Rush ya, kayak Rush itu estimasinya mungkin sekitar 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin tentang tarifnya, itu pun juga variatif. Tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi Cuma kalau sekilas gambaran lah, ya gambaran harga sekilas 300 juta ya sekitar mungkin itu ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus opsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di awal tahun ini. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding 2024. Bermain di angka sekitar 500-an. Dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% market dibanding dengan tahun 2024. Sumatera Selatan juga mungkin nggak lagi 2.100 ya, tetap tadi terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya, kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun, PPN plus opsen dua-duanya.
Iya iya iya. Eee, apa sih yang, apa ya, tadi di-mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya, kalau calon pembeli melihat, "Oh ini Auto 2000 ada Ya, ini," apa ya itu biasanya? pasti customer shock pastilah ya. Mmm, Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya, dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. mhm. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan purna jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang eh, memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada Ya, benefit-benefit-nya iya ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau Kalau saya bulan udah ini kena nih? menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat Hold ini dulu sih, atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke 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 Jadi oke pada oke. saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. diberi gambaran tentang kondisi Iya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Iya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan keras ya? Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Iya iya. Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya, tren naik karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Mhm. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya? periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid ya? Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja Iya iya iya. kabar baiknya. Iya iya. Eee, beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa me membantu ya atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini, apa yang ya biasanya kalau tahun memicu? lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun Mmm, lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus. Contoh kayak kopi kopi gitu ya, ya. ya, Itu kan cukup cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger eh, Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga ininya harganya, dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap tetap berjalan sih. Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus gitu kan. Sama batu bara tetap
tetap produksi. Nah kalau migas kita berharap ya bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan customer kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental ya. perusahaannya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger-trigger dari komoditi, batubara, migas itu apakah sejalan dengan apa kebutuhan bisnisnya atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu yang apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, Hmm. sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa? Kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan. Bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. ya gitu ya. Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, Langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil gitu. Ya ya ya. Jadi memang betul ada fenomena seperti Betul. itu ya. Dan itu memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Oke. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga Indonesia. masih belum ini ya. Prediksi sampai Masih di level tahun atas lah ya. sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus supply kopi, menggantikan yang di Brazil ya katanya. Kan ada fenomena alam kebakaran ya katanya. Ya nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. Ya 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 ya. Ya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025 mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain tapi apa ya mungkin terlalu musiman ya macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya terlalu kecil ya. Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya. Dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih baik gitu ya. Itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. Ya, ya, Jadi makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan, biasanya betul, seperti itu. ya. Musim-musim liburan ini kan tol Palembang Lampung tuh Ya, penuh. termasuk Ya juga kan? di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Hmm. Cukup tumbuh bisnis rental. Ini juga memicu ya, Oh iya, bisnis karena di kan customer rental tuh jadi customer-nya kita, karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit-favorit user rental kan kendaraan-kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat. Satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi. Karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya, iya. bukan yang untuk corporate ya. Enggak, juga yang justru yang mulai banyak, yang mulai tumbuh tuh rental-rental yang untuk penggunaan wisata, Wisata. penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu. Itu juga tumbuh cukup besar di Sumsel. Karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi. mobilitas tadi ya. Ya. Dan jarak ini kan, Ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Ranau, ke Lampung gitu ya. benar. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil Ya, jadi ya mobilitas ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih ya kan tinggi, lebih nyaman kan. kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke, Entah oke. dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, komoditi, Komoditi udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya. Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait
kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan harga gitu, itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan itu termasuk ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh. Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa, sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan makan gratis gitu ya. gratis. Belum melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas. Ya, Banyak lah ya. banyak. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini kan ya, bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas. terakhir ya. Terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil. Kita di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya. Iya. Karena ini kan kemarin kami lihat nih, misalnya satu dapur ini dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 siswa, ya Ya. kan? Berapa ya kemana? 10.000 atau berapa gitu ya? Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari berapa gitu kan? Nah, artinya sebenarnya itu satu loh. Ya. Ya Paling tadi paling sebenarnya putih kalau rokok. bicara apakah bisnis catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya. perlu kita lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif gitu. Kurang lebih seperti itu sih kita melihat. Ya, Jadi kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. Ya contoh kayak dulu kan waktu COVID gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat. Gitu. Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih, Pak Helmi. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari regulasi government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya. Apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya. Tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah kalau bicara tipsnya ya pertama pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya
di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua, ya harus mulai dipikirkan terkait masalah layanan purna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana menyesuaikan dengan aktivitas customer sehari-hari sih. Kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang 2 baris gitu ya, atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya penggunaannya juga lebih ekonomis gitu ya. Atau memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya. Tapi budgetnya ada gitu. Nah menurut saya hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat buat customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah kalau customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya. Apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang secara kapasitasnya dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush gitu. Ya. Itu di cut off-nya apa ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita. Ya, kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, Depresiasinya penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu karena Artinya terkait dengan minat terhadap brand itu ya? ya banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri, yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga, biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota, sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil, selama 3 tahun dia nggak perlu pikir. Aman lah ya.
biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga Ya itu pasti kejaga. kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya. Jadi OLX itu fokus nge-backup Astra untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Oke. Sehingga customer lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Karena Dan itu OLX harus sudah punya. ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju Ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya? Jadi misalkan ada customer yang mau tukar tambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putuskan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Customer tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh, yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel Mau distribusi. nih saya nih. Tapi Ya. merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja? Boleh. Oke. Jadi Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi Oke. Tapi beli barunya atau beli secondnya dengan Toyota. dengan Toyota Iya. itu? Iya. Dan appraisalnya gratis, nggak perlu bayar. Hmm. Jadi misalkan, ya saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa, nggak usah repot-repot, tinggal kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal, karena orang OLX standby di setiap cabang kita di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil? Iya. Kan sekarang pernah juga kami datangkan sini tim inspeksi gitu Ya, appraisal ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada juga dia hanya inspeksi gitu ya. Dan itu profesional itu sekarang. Iya. Dan itu tersedia tersedia. Dan itu menggunakan metodenya OLX. Oke. Sehingga secara estimasi harga ya bersaing lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi harganya nggak ngaco gitu. Iya. Atau kalau mau beli mobil orang gitu bisa datang ke sana. Kalau yang OLX Bersedia, yang ini dia lebih fokus melayani support customer dealer, tapi kalau buat customer yang mencari mobil bekas dia bisa langsung ke website OLX sih. Website OLX. Marketplace-nya OLX. Tapi unitnya ada di Auto 2000. Oh enggak. Kalau unitnya bebas OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline di setiap provinsi. Di Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke. Tapi dia memang standby juga di Auto 2000. Iya. Standby di dealer Auto 2000, ada di Veteran, Pelaju, TAA. Ini peluang informasi juga ini ya? Iya. Jadi salah satu bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi trust itu tadi. Ya, Toyota Trust. Karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau permajaan ya. Nah, kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah, selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya. Datang ke dealer Auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju tinggal ambil mobil yang baru. Tinggal ambil yang Iya. Mobil yang baru maupun mobil yang second. Kalau mobil second kita enggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke. Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil baru. Mobil baru. Oh, iya. Kurang lebih itulah bedanya ya OLX yang ya, yang brand yang lain, marketplace sama yang OLX khusus untuk
Toyota Trust. Iya. Yang trust ini diarahkan tuh ke mobil baru, Dealer Toyota. dealer Toyota. Iya. Menarik ini. Menarik. Kurang lebih Udah berapa seperti lama itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya, cuma kan baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya. Sehingga salah satu misinya ya itu membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Ya. Memang selama ini yang menjadi apa ya, kekuatan Toyota itu di resale value ya. Resale value. Tapi benarkah ya resale value ini bisa sedikit lebih rendah lagi atau terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah, kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-anehnya. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama kali. Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi. Meskipun dia udah berapa kali muncul yang baru ya? Iya. Saya ingat sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 juta. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. 40 sampai 50% juga ya? Dan orang masih pede pakai. Dan orang masih sangat pede pakai. Artinya ya secara resale value dan juga secara trennya itu Kasama masih bisa dapat gitu. Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya, kijang kotak misalnya, kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu. Iya, dan masih dengan bangganya Kasama kita pakai. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng, masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat Kasama memilih Toyota. Iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya, sejak yang tipe agak gemuk sekarang agak panjang gitu kan. Kan artinya baru 2 kali nih atau 3 kali? Ya 3 kali lah ya, 3 kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026. Varian baru. Varian sih nggak kalian terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan, kalau dulu kan pertama keluarnya Rush Konde namanya ya. Yang karena ada ban serep di belakang gitu ya. Konde dengan sekarang yang jauh lebih sporty dan lebih elegan, ya Rush itu tetap juga banyak dipakai sih. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya itu. Jadi membunuh yang lain, kan kasihan customer yang udah pakai ya. Sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih, tidak bisa dipungkiri, itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya. Di samping teknologi, fitur, segala macam gitu ya. Ya tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling ya. Brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala, dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi kijang gitu kan. Ya. Saya aja masih heran itu. Kalau lihat di Scenic itu ternyata masih ada tulisan kijangnya tuh di atas tetap. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu. Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari kijang, maka di Indonesia tetap harus ada kijangnya. Ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ini ada 2 merek yang melekat di situ atau 2 ikon ya, Kijang dan Innova. Iya. Sekarang ketambahan lagi Scenic.
dengan apa hybrid kan? Hybrid, nah, identiknya Zenik hybrid gitu. Iya iya iya. Ya kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di Kijang gitu ya, karena kita anggap Kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya, era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan gitu. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah rasio BBM dan Iya, jarak tempuh itu lebih tinggi? lebih tinggi. Jadi consumption full-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin bahan bakar fosil gitu. Jadi Berapa dengan perbandingannya nih? ya kalau Zenik sih bermain di angka sekitar, kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Zenik 115 sampai 118 ya, Oh, jauh? jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya. Ya, CC-nya cc-nya berapa lebih Yaris kecil, Cross ini? 1.500. 1.500 ya. Jadi dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Zenik dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya, ya. Dan itu memang menjadi sebuah pionir kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen lokalnya lebih besar lagi ya. Harusnya sih Sehingga bisa. harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan kandungan lokal ya. Sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Ya, 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 ya. Oke. Pak Helmi ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada apa ya? Mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota terkait apa? Mungkin mengulang lagi soal PPN atau harga tarif baru yang Ya, akan segera ini. Untuk 2025 ini apa yang bisa disampaikan? ya kan kalau Toyota sendiri di posisi ini mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah lah ya. Karena ini kan demi kebaikan bersama ya, pasti ada maksud dan tujuan yang baik ya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga opsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat ya. Tapi seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan, kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Sehingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini harga BBM makin mahal gitu ya, kemudian pajak kendaraan juga makin mahal gitu ya, perlu dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir
Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih Ya, yang perlu diperhatikan. ya. Kita akan akhiri obrolan di apa digital ini ya, tapi saya mau akan ngobrol lagi Iya. karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa ya, karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansyah ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini ya, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang nih seperti apa sih? Ada berapa ya. itu? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Dati 2. Jadi 3 cabang ini ada cabang Auto 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu, di mana itu mengcover seluruh wilayah se-Sumatera Selatan. Kalau lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luarnya? Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya. Tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales. Ada sales dan after sales semuanya. Servis ya. Servis, spare part, dan ada 1 cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, yaitu namanya Auto 2000 Home Service. Nah itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di kota Palembang dan juga sebagian satelit kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga ya. Yang terdekat lah ya dari sehingga situ. Wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah ini
sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Mhm. Pada tahun lalu ya, ada pesta politik ya, dan Ya. juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Pak Helmi ini? Jadi kalau bicara 2024 sih, waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan-pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023. Tapi dibanding dengan nasional Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan Tekanannya tidak sebesar ya nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400. Tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100. Jadi ada terkoreksi sekitar sedikit juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah, memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Toyota. Artinya masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun 2023. Berapa persen ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi ya. naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan kalau Bukan yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% market ya. share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya, karena ya tadi ya, mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi dari seluruh market ya. Iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik dibanding tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025 awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan PPN ya. 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ termasuk PPNBM ya. PPNBM-nya tetap, cuma PPN-nya naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Tapi sebelum kita bicara itu, gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik, saya ingin tahu secara varian ini
apa yang paling Yang dicari paling orang itu? diminati Iya, gitu ya. diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Hmm. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar tuh memang ada di SUV di segmen Rush ya. Ras ya. Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel tuh cukup baik, termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Belum yang Avanza Price? belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC, Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Jenik. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya. Oh, Zenix. Zenik Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid Yaris itu juga Cross. penerimaan cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya Itu kabar mulai tahun positif berapa sih. ya Zenix sama Hybrid kan Cross? mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, 2023 Zenik, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Ras ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya. Lebih fleksibel juga kan Ya, kalau mau keluar kota gitu benar. ya. Lebih cocok lah ya. Lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih Palembang oke lah. ya penggerak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke Balik ke Pakar Alam, dusun. ke dusun gitu ya. Iya, Ras seperti itu ini sih. ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Dia di 2024 di kisaran harga berapa itu Ras? Rasi average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush. On the road ya? On the road. 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan contoh ya misalkan kayak tadilah, kayak contoh kayak Ras ya. Kayak Ras itu estimasinya mungkin sekitar 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin. Tentang tarifnya itu pun juga variatif. Tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi Cuma kalau gambaran ya harga 300 juta ya mungkin ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada
sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik, kemudian ditambah ada PPN 12% plus option gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di Iya, awal iya, tahun iya, ini. iya. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding Lebih turun. 2024. Bermain di angka sekitar 500-an dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% Hmm. market dibandingkan tahun Sumatera Selatan 2024. juga mungkin nggak lagi Ya 2100 tetap tadi ya? terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun PPN plus option dua-duanya. Itu yang ya, tadi program atau ya sedikit menggairahkan gitu ya. Kalau calon pembeli melihat, oh ini Auto 2000 ada Ya, ini apa ya itu biasanya? pasti customer shock pastilah ya. Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya, dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang memberikan kemudahan buat customer lah ya. Pertama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada Ya, benefit-benefitnya iya ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau Kalau sekarang bulan udah ini? kena menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat Hold ini dulu sih, atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke, 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 Jadi oke, pada oke. saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi di rilis. kondisi Iya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer udah nggak kaget lagi sih sebenarnya, karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santai, bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selain ya, tetap akan keras ya. Ya kalau tetap sama ya, Ya. tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya, tren naik karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya. periode tahun ini
infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid ya. Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja Iya, iya, kabar iya. baiknya. Iya, iya. Eh, beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa me- membantu ya, atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini apa yang ya biasanya kalau tahun memicu? lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun Hmm. lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi Kopi gitu ya, ya. ya. Itu kan cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger eh, Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga ininya harganya, dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap berjalan sih. Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus gitu kan. Sama batu bara tetap tetap produksi. Nah, kalau migas kita berharap ya bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan kasama-kasama kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental Perusahaan ya. ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger-trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan apa kebutuhan bisnisnya, atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, Hmm. sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa? Kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan. Bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. iya gitu ya. Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, Langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang memang betul ada fenomena seperti Betul. itu ya. Dan itu memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Oke. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga Indonesia. masih belum ini ya. Prediksi sampai Masih di level tahun atas lah ya. sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus supply kopi, menggantikan yang di Brazil ya katanya. Kan ada fenomena alam kebakaran ya katanya. Ya nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. Ya, 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 ya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025, mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain, tapi apa ya, mungkin terlalu musiman ya, macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya, terlalu kecil ya. Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya. Dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih baik gitu ya. Itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. Ya, ya, Jadi ya. makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan, biasanya Betul, betul. seperti itu. Ya. Musim-musim liburan ini kan tol Palembang Lampung tuh, Ya, penuh, termasuk ya kan? juga di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Cukup tumbuh bisnis rental. Ini juga memicu Oh ya, bisnis karena di. kan customer rental tuh jadi customer-nya kita, karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit-favorit user rental kan kendaraan-kendaraan seperti itu. Kenapa?
karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat. Satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan Oh, kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya? iya. Bukan yang untuk corporate ya? Enggak, juga yang justru yang mulai banyak, yang mulai tumbuh tuh, rental-rental yang untuk penggunaan wisata, Wisata. penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu, itu juga tumbuh cukup besar di Hmm, Sumsel. karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi. mobilitas tadi ya. Ya, Dan jarak ini kan, ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Ranau, ke Lampung gitu bener, ya. bener. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil. Ya, jadi ya mobilitas, ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih Ya kan tinggi, lebih nyaman kan? kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke, Entah oke. dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, komoditi, Komoditi udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya? Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat secara sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan eh, harga gitu itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya, ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan itu termasuk ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh. Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa, sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan 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 gratis gitu ya. gratis, eee, belum, melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas. Ya, ya, Banyak lah ya. banyak ya. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini kan ya, bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas. terakhir ya. Terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, Mhm. sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil. Kita di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya. Iya. Karena ini kan kemarin kami lihat ini, misalnya dapur, satu dapur ini Hmm. dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 Hmm. siswa, ya Ya, kan? Berapa ya kemana? 10.000 atau berapa gitu ya? ya, Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari ya, berapa gitu kan? Nah, artinya sebenarnya itu satu loh, ya. Ya paling tadi paling butuh sebenarnya kalau berapa? bicara apakah bisnis catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya perlu kita harusnya. lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif gitu. Kurang lebih seperti itu sih kita Oke, melihat. ya, Jadi ya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. Ya contoh kayak dulu kan waktu COVID gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat. Gitu. Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih, Pak Helmi. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari regulasi government ya. Kalau
dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya, apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini, pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya. Tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah kalau bicara tipsnya ya pertama eh, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua ya harus mulai dipikirkan terkait masalah layanan pengguna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ya bagaimana menyesuaikan dengan aktivitas customer sehari-hari sih. Kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang 2 baris gitu ya, atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya penggunaannya juga lebih ekonomis gitu ya. Atau memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya. Tapi budgetnya ada gitu. Nah menurut saya hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat buat customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah kalau masalah customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya. Apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang secara kapasitasnya dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost. Gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan? Nah itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush Ya. itu di cut off-nya apa ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita, ya.
Kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, Depresiasinya penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Hmm. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu karena Artinya terkait dengan minat terhadap brand itu ya? ya banyak faktor ya Mas ya. Hmm. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri, yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga, biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota, sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil, selama 3 tahun dia nggak perlu pikir. Aman lah ya. Biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga Ya itu pasti kejaga. kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya. Jadi OLX itu fokus nge-backup Astra untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Oke. Sehingga customer lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Dan Karena itu OLX harus sudah punya. ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju Ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya? Jadi misalkan ada customer yang mau tukar tambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putuskan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Customer tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel Mau distribusi. nih saya nih. Tapi Ya. merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja? Boleh. Oke. Jadi Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi. Oke. Tapi beli barunya atau beli secondnya Dengan Toyota. dengan Toyota Iya. itu? Iya. Dan appraisalnya gratis, nggak perlu bayar. Hmm. Jadi misalkan, ya saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa. Nggak usah repot-repot, tinggal kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal. Karena orang OLX standby di setiap cabang kita di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil? Iya. Kan sekarang pernah juga kami datangkan sini tim inspeksi gitu Ya, appraisal ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada juga dia hanya inspeksi gitu ya. Dan itu profesional itu sekarang. Iya. Dan itu tersedia tersedia. Dan itu menggunakan metodenya OLX. Oke. Sehingga secara estimasi harga ya bersaing lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi harganya nggak ngaco gitu. Iya. Atau kalau mau beli mobil orang gitu bisa datang ke sana. Kalau yang OLX Bersedia, yang ini dia lebih fokus melayani support customer dealer, tapi kalau buat customer yang mencari mobil bekas dia bisa langsung ke website OLX sih. Website OLX. Marketplace yang OLX. Tapi unitnya ada di Auto 2000. Oh enggak. Kalau unitnya bebas OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline di setiap provinsi. Di Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke. Tapi dia memang standby juga di Auto 2000. Iya. Standby di dealer Auto 2000 ada di Veteran, Pelaju, TAA.
ini peluang informasi juga ya nih ya. Iya, Jadi jadi orang mau salah satu bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi trust itu tadi. ya Toyota Trust. Karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau permajaan ya. Nah, kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah, selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya. Datang ke dealer Auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju tinggal ambil mobil yang baru. Tinggal ambil yang Iya. mobil yang baru maupun mobil yang second. Kalau mobil second kita nggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke. Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil yang mobil baru. baru. Gitu. Mobil baru. Oh, iya. Kurang lebih Ya, seperti itulah bedanya ya OLX yang ya, yang brand yang lain, marketplace sama yang itu ya. OLX khusus untuk Toyota Trust. Iya. Yang trust ini diarahkan tuh ke mobil baru. Dealer Toyota. Dealer Toyota. Iya. Menarik ini. Kurang Udah lebih berapa seperti lama itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya. Cuma kan baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya. Sehingga salah satu misinya ya itu membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Ya. Memang selama ini yang menjadi apa ya kekuatan Toyota itu di resale value. Resale value. Tapi benarkah ya resale value ini bisa sedikit lebih rendah lagi atau terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-anehnya. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama kali. Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi. Meskipun dia udah berapa kali muncul yang baru ya? Iya. Saya ingat sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 jutaan. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. Dan 50% juga ya. Dan orang masih pede pakai. Dan orang masih sangat pede pakai. Artinya ya secara resale value dan juga secara apa ya trennya itu customer masih bisa dapat gitu. Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya, kijang kotak misalnya kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu. Iya, dan masih dengan bangganya customer kita pakai. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat customer memilih Toyota. Iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya, sejak yang tipe agak gemuk sekarang agak panjang gitu kan. Kan artinya baru 2 kali nih atau 3 kali? Ya 3 kali lah ya. 3 kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026. Varian baru. Varian sih nggak relatif terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan kalau dulu kan pertama keluarnya Rush Konde namanya ya. Yang karena ada ban serep di belakang gitu ya. Konde dengan sarang yang jauh lebih sporty dan lebih elegan, ya Rush itu tetap juga banyak dipakai sih. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya itu.
Jadi membunuh yang lain, kan kasihan customer yang udah pakai ya, sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih, tidak bisa dipungkiri itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya, ya, ya. Di samping teknologi, fitur segala macam gitu ya. Ya, tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling Ya. ini ya. Brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala, dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi Kijang gitu kan. Ya, Saya aja masih heran itu. Apa namanya, kalau lihat di Zenik itu ternyata masih ada tulisan Kijangnya tuh di ya atas itu ya. tetap. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu. Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari Kijang, maka di Indonesia tetap harus ada Tetap Kijang. ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ada dua merek yang melekat di situ atau dua ikon ya, Iya. Kijang dan Innova. Iya. Ya. Sekarang ketambahan lagi Zenik. Zenik. Dengan apa hybrid kan? Hybrid. Nah, identiknya Zenik hybrid gitu. Iya, iya, iya. Ya, kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di Kijang gitu ya? Karena kita anggap Kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid, diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya, era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya, mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah rasio BBM dan jarak tempuh itu lebih tinggi? Lebih tinggi. Jadi consumption full-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin berbahan bakar fosil. Jadi dengan perbandingannya nih? Ya kalau Zenik sih bermain di angka sekitar, kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Zenik 115 sampai 118 ya. Oh, jauh? Jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya. Ya. Cc-nya berapa lebih Yaris kecil. Cross ini? 1.500. 1.500 ya. Jadi dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Zenik dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya. Dan itu memang menjadi sebuah pionir kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen lokalnya lebih besar lagi ya. Harusnya sih sehingga bisa. Harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan kandungan lokal ya. Sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Iya. Oke. Pak Helmi, ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota terkait mungkin mengulang lagi soal PPN atau harga tarif baru yang akan segera ini untuk 2025 ini, apa yang bisa disampaikan? Ya kan, kalau Toyota sendiri di posisi ini mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah lah ya. Karena ini kan demi kebaikan bersama ya, pasti ada maksud dan tujuan yang baik ya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga obsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat ya. Tapi seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah
harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi apa turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Hingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini harga BBM makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan juga makin mahal gitu ya. Perlu dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih Ya, yang perlu diperhatikan. ya. Kita akan akhiri obrolan di apa digital ini ya, tapi saya mau akan ngobrol lagi Iya. karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa ya. Karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansyah ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya? Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini ya, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang nih seperti apa sih? Ada berapa ya. Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Dati 2. Jadi 3 cabang ini ada cabang Auto 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu. Di mana itu mengcover seluruh wilayah se-Sumatera Selatan. Kalau lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luarnya? Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya. Bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya karena dia
peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya, tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Jadi Palembang yang ya. 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales, Mas? Ada sales dan after Semuanya. sales semuanya. Servis ya, satu cabang di Servis, situ. spare part, dan ada satu cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Baik. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, itu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di Kota Palembang dan juga sebagian satelit Kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga Iya. ya. Yang terdekat lah ya dari situ. Sehingga wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah, ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan-pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023. Tapi dibanding dengan nasional Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan tekanannya tidak sebesar ya nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400. Tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100. Jadi ada terkoreksi sekitar 300 juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah, memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Toyota. Artinya masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun 2023. Berapa persen ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan kalau yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% market share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya karena ya tadi ya
mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi Dari seluruh itu seluruh ya. market ya. Iya, 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 iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik Iya, dibanding iya. tahun 39 2023. sekian ya. Mhm. Tapi masuk di 2025, awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan Kejutan PPN ya. 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya, iya. Iya. Eh, kita ya udah dengar itu ya soal PPN eh, naik ya. Dan mobil termasuk di situ ya. Termasuk PPNBM ya. PPNBM. PPNBM-nya tetap, PPNBM-nya tetap, tapi cuma PPN-nya PPN-nya naik. naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Iya, 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 iya. Tapi sebelum kita bicara itu, gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik. Saya ingin tahu secara varian ini apa yang paling Yang dicari paling orang, diminati ya gitu ya. diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar itu memang ada di SUV di segmen Rush ya. Rush ya. Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel itu cukup baik, termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Avanza. Belum yang Race? Belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Scenic. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya. Oh, Scenic. Scenic Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid Yaris itu juga Cross. penerimaan cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kabar Itu mulai tahun positif berapa sih. ya Scenic sama Hybrid kan Cross? mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, 2023 Scenic, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Rush ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya, 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 iya. Lebih fleksibel juga kan kalau mau keluar kota gitu ya. Benar. Lebih cocok lah ya. Lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih Palembang ya penggerak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke balik ke dusun gitu ya. Iya, seperti itu sih. Ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Di 2024 di kisaran harga berapa itu Rush? Rush sih average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush. On the road ya? On the road. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan
Contoh ya misalkan kayak tadilah, kayak contoh kayak ras ya. Kayak ras itu estimasinya mungkin sekitar 12 ya, 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga obsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kita kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga obsen karena obsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin tentang tarifnya, itu pun juga variatif, tidak tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi Cuma kalau gambaran ya harga 300 juta ya mungkin ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus obsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di awal tahun ini. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding 2024. Bermain di angka sekitar 500-an. Dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% market dibanding tahun 2024. Sumatera Selatan juga mungkin nggak lagi 2.100 ya, tetap terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya, kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan, ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun PPN plus obsen dua-duanya. Iya. Apa sih yang tadi di mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya. Kalau calon pembeli melihat, oh ini Auto 2000 ada ini apa itu? Ya pasti customer shock pasti lah ya. Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya. Dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan pun jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada benefit-benefitnya. Iya, tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau? Kalau saya udah kena menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat.
Oke, 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 Jadi oke, pada oke. saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. diberi gambaran tentang kondisi Iya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Hmm. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan ras ya. Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Ya, Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus iya, itu ada tren baru ya, tren naik karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Hmm. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya. periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid ya. Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja Ya, ya, kabar ya. baiknya. Ya, ya. Beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa membantu ya, atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini apa yang ya biasanya kalau tahun memicu? lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun Hmm. lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi gitu Kopi ya, ya. Itu ya. kan cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger eh, Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga ininya harganya. Dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap berjalan sih. Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus gitu kan. Sama batu bara tetap produksi. Nah, kalau migas kita berharap ya bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan customer kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental Perusahaan ya. ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger-trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan apa kebutuhan bisnisnya, atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa, kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan. Bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. iya gitu ya. Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, Langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang betul ada fenomena seperti Betul. itu ya. Dan itu memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Oke. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia
banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga Indonesia. masih belum ini ya, Prediksi sampai masih di level tahun atas lah ya. sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus supply kopi, menggantikan yang di Brazil ya katanya. Kan ada fenomena alam kebakaran ya katanya. Yang nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. Ya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025 mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain, tapi apa ya, mungkin terlalu musiman ya, macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya, terlalu kecil ya. Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya, dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih baik gitu ya, itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. Ya. Jadi makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan, biasanya Betul, seperti itu. Ya, musim-musim liburan kan tol Palembang Lampung tuh Ya, penuh. termasuk juga di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Cukup tumbuh bisnis rental. Ini juga memicu Oh iya, bisnis karena di- kan customer rental tuh jadi customer-nya kita, karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit user rental kan kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat. Satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi, karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan Oh, kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya, iya. bukan yang untuk corporate ya. Enggak, juga justru yang mulai banyak, yang mulai tumbuh tuh rental-rental yang untuk penggunaan wisata, penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu. Itu juga tumbuh cukup besar di Sumsel. Karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi ya. Ya. Dan jarak ini kan, Ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Rano, ke benar, Lampung gitu ya. benar. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil. Ya, jadi ya mobilitas, ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih tinggi, Ya kan lebih nyaman kan. kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke. Entah dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, komoditi. Udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya. Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan harga gitu, itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan termasuk itu ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh. Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa. Sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan makan gratis gitu ya. gratis. Belum melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas. Ya, banyak lah ya. banyak. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini ya, kan bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas. terakhir ya. Terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil lagi. Kita di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang Iya. ya.
Karena ini kan kemarin kami lihat ini, misalnya satu dapur ini Mhm, dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 mhm, siswa, ya ya, kan. Berapa ya kemarin 10.000 atau berapa gitu ya. ya, Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari ya, berapa gitu kan. Nah, artinya sebenarnya itu satu loh, ya. Ya paling tadi paling butuh sebenarnya kalau berapa? bicara apakah bisnis, catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya perlu kita Ustaz? lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak, dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif Mhm gitu. mhm mhm. Kurang lebih seperti itu sih kita Oke, melihat. iya Jadi iya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Mmm, Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. mhm. Ya contoh kayak dulu kan waktu Covid gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Mhm Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat gitu. mhm. Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, ya berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. Iya iya iya. Nah sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih Pak Helmi. Mhm. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari apa, eee, regulasi Mhm. government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya, apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini, pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya, tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang, kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah, kalau bicara tipsnya ya pertama, eee, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan, produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya Mhm di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua, ya harus mulai mulai dipikirkan terkait masalah layanan pengguna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana menyesuaikan dengan, aktivitas customer sehari-hari sih, kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang, 2 baris gitu ya, atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya, penggunaannya juga lebih lebih ekonomis gitu ya. Atau memang memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya, tapi budgetnya ada gitu ya. Nah menurut saya hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat buat buat, customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah kalau customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya, apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang, secara kapasitasnya, eee, dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya
kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost. Gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush itu. Ya. Itu di cut off-nya ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita. Ya, kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu artinya, karena terkait dengan minat terhadap brand itu ya? Ya banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri. Yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini, dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga, biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota, sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil, selama 3 tahun dia nggak perlu mikir. Aman lah ya. Biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota. Gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga ya itu pasti kejaga. Kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya. Jadi OLX itu fokus nge-backup Astra untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Sehingga customer lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Karena OLX sudah punya. Ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya. Jadi misalkan ada customer yang mau tukar tambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putuskan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Customer tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh, yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel distribusi. Mau nih saya nih. Tapi ya. Merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja? Boleh. Oke. Jadi Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi. Oke. Tapi beli barunya atau beli secondnya dengan Toyota. Dengan Toyota ya. Itu, iya. Dan appraisalnya gratis, nggak perlu bayar. Jadi misalkan, saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa, nggak usah repot-repot, tinggal
kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal, karena orang OLX standby di setiap cabang kita di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil. Iya. Kan sekarang pernah juga kami datangkan ke sini tim inspeksi gitu ya. Appraisal ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada juga dia hanya inspeksi gitu ya. Dan itu profesional itu sekarang. Iya. Dan nah, itu tersedia di tersedia. Dan itu menggunakan metodenya OLX. Oke. Sehingga secara estimasi harga ya bersaing lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi harganya nggak ngaco gitu. Iya. Atau kalau mau beli mobil orang gitu bisa datang ke sana. Kalau yang OLX Bersedia, yang ini dia lebih fokus melayani support customer dealer, tapi kalau buat customer yang mencari mobil bekas dia bisa langsung ke website OLX sih. Website OLX. Marketplace-nya OLX. Tapi unitnya ada di Auto 2000. Oh enggak. Kalau unitnya bebas OLX, OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline di setiap provinsi. Di Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke. Tapi dia memang standby juga di Auto 2000. Iya, standby di dealer Auto 2000, ada di Veteran, Pelaju, TAA. Ini peluang informasi juga ya nih ya? Iya. Jadi salah satu bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi trust itu tadi. Ya, Toyota Trust. Karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau permajaan ya. Nah kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya. Datang ke dealer Auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju tinggal ambil mobil yang baru. Tinggal ambil yang Iya. Mobil yang baru maupun mobil yang second. Kalau mobil second kita nggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke. Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil baru. Gitu. Mobil baru. Oh, iya. Kurang lebih itulah bedanya ya OLX yang yang brand yang lain, marketplace sama yang OLX khusus untuk Toyota Trust. Iya. Yang Trust ini diarahkan tuh ke mobil baru. Dealer Toyota. Iya. Menarik ini. Udah berapa lama itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya. Cuma kan baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya. Sehingga salah satu misinya ya itu membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Ya. Memang selama ini yang menjadi kekuatan Toyota itu di resale value. Resale value. Tapi benarkah ya resale value ini bisa sedikit lebih rendah lagi atau terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-anehnya. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama kali. Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi. Meskipun dia udah berapa kali muncul yang baru ya? Iya. Saya ingat sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 jutaan. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. 40 sampai 50% juga ya. Dan orang masih pede pakai. Dan orang masih sangat pede pakai. Artinya ya secara resale value dan juga secara trennya itu kan sama masih bisa dapat gitu.
Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya, kijang kotak misalnya kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di Masih ya, jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu ya. Iya, dan masih dengan bangganya customer kita pakai. Mm-mm. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng, masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat customer memilih Toyota. Iya, iya, iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya, Mm-mm. sejak yang tipe agak gemuk Iya, sekarang agak panjang gitu iya, kan, kan baru artinya baru 2 kali nih atau 3 iya, kali nih, ya 3 kali lah 3 ya, kali ya. tiga kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026 varian baru, Varian sih nggak nggak ini ya. relatif terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan kalau dulu kan pertama ras keluarnya ras Konde namanya ya. Yang karena ada ban serep di Hmm, belakang gitu ya. hmm, Konde dengan sarang yang jauh lebih lebih sporty dan lebih elegan, ya ras itu tetap juga banyak dipakai sih. hmm. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya tuh. Jadi membunuh yang kan kasihan customer yang udah pakai ya. Sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih, tidak bisa dipungkiri, itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya, ya, ya. Di samping teknologi, fitur, segala macam gitu ya. Ya, tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling ini Ya, ya. brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala, dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi Kijang gitu kan. Ya, Saya aja masih heran itu. Apa namanya, kalau lihat di Zenik itu ternyata masih ada tulisan Kijangnya tuh di ya atas tetap. dia. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu. Hmm. Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari Kijang, maka di Indonesia tetap harus ada Tetap Kijangnya. ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ini ada 2 merek yang melekat di situ atau 2 ikon ya, Iya. Kijang Kijang dan dan Innova. Innova. Iya. Ya. Sekarang ketambahan lagi Zenik Zenik. dengan apa hybrid kan? Hybrid. Nah, identiknya Zenik hybrid gitu. Iya, iya, iya. Ya, kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di Kijang gitu ya? Karena kita anggap Kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya, era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya, mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan gitu. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah rasio BBM dan Iya, jarak tempuh itu lebih tinggi? lebih tinggi. Jadi consumption full-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin berbahan bakar fosil gitu. Jadi Berapa dengan perbandingannya nih? ya kalau Zenik sih bermain di angka sekitar, kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Zenik 115 sampai 118 ya. Oh, jauh? Jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya. Ya, CC-nya sisinya berapa lebih Yaris kecil. Cross ini? 1.500. 1.500 ya. Jadi dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Zenik dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya, ya, ya. Dan itu memang menjadi sebuah pionir kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen
lokalnya lebih besar lagi ya. Harusnya sih Sehingga bisa. harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan apa ya, kandungan lokal ya, sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Ya, 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 ya. Oke, Pak Helmi, ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada apa ya? Mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota terkait apa? Mungkin mengulang lagi soal PPN atau harga tarif baru yang Ya, akan segera ini. Untuk 2025 ini apa yang bisa disampaikan? ya kan kalau Toyota sendiri di posisi ini mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah lah ya. Karena ini kan demi kebaikan bersama ya, pasti ada maksud dan tujuan yang baik ya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga opsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat ya. Tapi dengan seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Sehingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini harga BBM makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan juga makin mahal gitu ya. Perlu dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih Ya, yang perlu diperhatikan. ya. Kita akan akhiri obrolan di apa digital ini ya, tapi saya mau akan ngobrol lagi Iya. karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa ya. Karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansyah ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya? Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini ya, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang nih seperti apa sih? Ada berapa ya. itu? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Jati 2.
Jadi 3 cabang ini ada cabang 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu, di mana itu mengcover seluruh wilayah se-Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luarnya. Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya. Tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales. Ada sales dan after sales semuanya. Service ya. Service, spare part, dan ada satu cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, itu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di Kota Palembang dan juga sebagian satelit Kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga ya. Yang terdekat lah ya dari situ. Sehingga wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah, ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023. Tapi dibanding dengan nasional, Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan tekanannya tidak sebesar. Ya, nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah, 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400.
tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100, jadi ada Oh, terkoreksi sekitar ekor sedikit juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah, memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih Iya, iya, baik. iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Artinya Toyota, masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun Berapa persen 2023. ini share-nya? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi ya. naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya, 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 iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya, iya, iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan Salah. kalau Bukan yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh, itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang Iya, tuh hampir iya, 40% 40% market ya. share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya, karena ya tadi ya, mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang tuh kan lebih dari 50% ya kontribusi Dari seluruh itu seluruh ya. market ya. Iya, 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 iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik Iya, dibanding iya. tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025, awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan Kejutan ya. PPN 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya, iya. Ya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ Termasuk. ya. Termasuk. PPNBM ya. PPNBM. PPNBM-nya tetap. PPNBM-nya tetap, Tapi cuma PPN-nya naik. naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Iya. Tapi sebelum kita bicara itu, gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik, saya ingin tahu secara varian ini apa yang paling yang paling orang, diminati gitu ya. Diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar itu memang ada di SUV di segmen Rush ya. Rush ya. Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel tuh cukup baik, termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Avanza. Belum yang Price? Belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC, Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Scenic. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya. Oh, Scenic. Scenic Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid Yaris itu juga Cross. penerimaan cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kabar itu mulai positif tahun berapa ya Scenic sama Hybrid Cross kan mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, 2023 Scenic, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Rush ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya.
lebih fleksibel juga kan kalau Ya, mau keluar kota gitu ya. benar. Ya, Lebih cocok lah ya. lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih oke lah ya. Palembang ya nggak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke Balik pasar ke alam, dusun, ke gitu. dusun gitu ya. Iya, iya, ya. Keras Seperti itu ini sih. ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Di 2024 di kisaran harga berapa itu, Ras? Rasio average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush On the road ya. on the road. 300, 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan contoh ya misalkan kayak tadilah, kayak contoh kayak RAS ya. Kayak RAS itu estimasinya mungkin sekitar 12 ya, 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin. Tentang tarifnya itu pun juga variatif. Tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya, Tadi cuma kalau gambaran sekilas lah, ya gambaran harga sekilas 300 ya. juta ya Sekitar mungkin itu ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus opsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di awal tahun ini. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding 2024. Bermain di angka sekitar 500-an. Dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% market dibanding dengan tahun 2024. Sumatera Selatan juga mungkin nggak lagi 2100 ya, tetap tadi ya. terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya, kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun, PPN plus opsen dua-duanya. Iya. Apa sih yang tadi di mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya. Kalau calon pembeli melihat ini Auto 2000 ada ini apa itu? Ya pasti customer shock pastilah ya. Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya.
Dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, Ya, ada benefit-benefitnya. iya Ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau? Kalau saya bulan udah ini? kena menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat Hold ini dulu sih, atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke. Jadi pada saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. beri gambaran tentang kondisi Ya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan keras ya. Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Ya. Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya. naik tren karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya. periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid ya. Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja kabar baiknya. Beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa membantu ya, atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini apa yang ya biasanya kalau memicu? tahun lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi gitu ya. ya. Itu kan cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga ininya harganya. Dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap berjalan sih. Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus gitu kan. Sama batu bara tetap produksi. Nah, kalau migas kita berharap ya bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan customer kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan
kebutuhan bisnisnya atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, Hmm. sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, Hmm. sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa, kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan. Bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. ya gitu ya. Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, Langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil Hmm. dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil gitu. Ya ya ya. Jadi memang memang betul ada fenomena seperti Betul. itu ya? Dan itu memang memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Oke. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga Indonesia. masih belum ini ya, Prediksi sampai masih di level tahun atas lah ya, ya? sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus suplai kopi, menggantikan yang di Brazil ya katanya, kan ada Mmm, fenomena alam kebakaran ya katanya. Ya nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. iya 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 iya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025 mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain, tapi apa ya, mungkin terlalu musiman ya, macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya, terlalu kecil ya? Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, yang kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya. Mmm, Dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih lebih baik gitu ya. Itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. iya iya Jadi iya. makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan, biasanya Betul betul, seperti itu. iya. Musim-musim liburan ini kan tol Palembang Lampung tuh, Ya, penuh termasuk ya kan? juga di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Mmm, Cukup tumbuh bisnis rental. ini juga memicu, Oh ya, bisnis karena di kan customer rental tuh jadi customer-nya kita, karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, mhm, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit-favorit user rental kan kendaraan-kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat, satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi. Karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan oh kalau sebagai jenis kendaraan tuh berarti rental betulan yang untuk wisata ya? iya, Bukan yang untuk corporate ya? enggak juga yang justru yang mulai tumbuh tuh, rental-rental yang untuk penggunaan wisata, Wisata, penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu, itu juga tumbuh cukup besar di mmm, Sumsel. karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi. mobilitas tadi ya, Iya. dan jarak ini kan, Ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Ranau, ke Lampung gitu benar ya. benar. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil Ya, jadi ya mobilitas ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih ya kan tinggi, lebih nyaman kan? kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke Entah oke dia beli ataupun sewa gitu. oke, berarti ada infrastruktur, komoditi, Komoditi udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. 2 itu ya? Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat secara sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan eh, harga gitu itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Hmm. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Iya iya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan itu termasuk ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh.
Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena, aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa, sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan 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 gratis gitu ya. gratis, eee, belum, melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Mhm, Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas, ya ya, banyak lah ya. banyak ya. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini kan ya, bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas, terakhir ya. terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, Mhm, sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil. Kita iya. di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya, Iya. karena ini kan, eee, kemarin kami lihat ini, misalnya dapur, satu dapur ini Mhm, dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 mhm. siswa, ya Ya, kan. Berapa ya kemarin, 10.000 atau berapa gitu ya. ya, Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari ya, berapa gitu kan. Nah, artinya sebenarnya itu satu loh, ya. Ya paling tadi paling sebenarnya butuh kalau berapa. bicara apakah bisnis, catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya perlu kita harusnya, lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak, dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif gitu. mhm. Kurang lebih seperti itu sih kita Oke, melihat. iya Jadi iya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Mmm, Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. mhm. Ya contoh kayak dulu kan waktu Covid gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat gitu. Mmm, Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, ya berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. iya iya iya. Nah sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih Pak Helmi. Mhm. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari eee, regulasi Mhm. government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya, apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini, pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya, tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang, kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah, kalau bicara tipsnya ya pertama, eee, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan, produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya Mhm, di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua, ya harus mulai mulai dipikirkan terkait masalah layanan pengguna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana menyesuaikan dengan, aktivitas customer sehari-hari sih, kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga
kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang 2 baris gitu ya, atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya penggunaannya juga lebih lebih ekonomis gitu ya. Atau memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya. Tapi budgetnya ada gitu ya. Nah, menurut saya hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat buat customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah, kalau masa customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya. Apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang secara kapasitasnya dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost. Gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush itu. Ya. Itu di cut off-nya apa ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita. Ya, kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, Depresiasinya penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu karena Artinya terkait dengan minat terhadap brand itu ya? ya banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri, yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga, biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota, sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil, selama 3 tahun dia nggak perlu pikir. Aman lah ya. Biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga Ya itu pasti kejaga. kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya.
Jadi OLX itu fokus nge-backup Asa untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Oke. Sehingga Kasamar lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Dan Karena itu OLX harus sudah punya. ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju Ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya? Jadi misalkan ada Kasamar yang butuh ketambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putusan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Kasamar tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh, yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel Mau distribusi. nih saya nih. Tapi Ya. merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja? Boleh. Oke. Jadi Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi Oke. Tapi beli barunya atau beli secondnya dengan Toyota. dengan Toyota Iya. itu? Iya. Dan appraisalnya gratis, nggak perlu bayar. Hmm. Jadi misalkan, ya saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa, nggak usah repot-repot, tinggal kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal, karena orang OLX standby di setiap cabang kita di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil? Iya. Kan sekarang pernah juga kami datangkan sini tim inspeksi gitu ya. Appraisal ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada juga dia hanya inspeksi gitu ya. Dan itu profesional itu sekarang. Iya. Dan itu tersedia tersedia. Dan itu menggunakan metodenya OLX. Oke. Sehingga secara estimasi harga Auto 2000. Oh enggak. Kalau unitnya bebas OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline di setiap provinsi. Di Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke. Tapi dia memang standby juga di Auto 2000. Iya. Standby di dealer Auto 2000, ada di Petran, Pelaju, TAA. Ini peluang informasi juga ini ya? Iya. Jadi salah satu bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi trust itu tadi. Ya, Toyota Trust. Karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau permajaan ya. Nah, kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah, selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya. Datang ke dealer Auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju tinggal ambil mobil yang baru. Tinggal ambil yang Iya. Mobil yang baru maupun mobil yang second. Kalau mobil second kita nggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke. Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil baru. Mobil baru. Oh, iya. Kurang lebih itulah bedanya ya, OLX yang yang brand yang lain, marketplace sama yang ya. OLX khusus untuk Toyota Trust. Iya. Yang Trust ini diarahkan untuk ke mobil baru. Dealer Toyota. Iya. Menarik ini. Udah berapa lama itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya. Cuma kan baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya. Sehingga salah satu misinya ya itu membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Ya. Memang selama ini yang menjadi kekuatan Toyota itu di resale value. Resale value. Tapi benarkah ya resale value ini bisa sedikit lebih rendah lagi atau terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah, kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-anehnya. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama kali.
Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi, Meskipun Mas. dia udah berapa kali muncul yang Iya, baru ya? iya. Saya ingat betul sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 jutaan. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. 40 sampai Dan 50% juga ya? dan orang masih pede pakai. Dan orang masih sangat pede pakai. Artinya ya secara resale value dan juga secara apa ya, trennya itu Kasama masih bisa dapat gitu. Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya, kijang kotak misalnya kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di Masih ya? jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu ya? Iya, dan masih dengan bangganya Kasama kita pakai. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng, masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat Kasama memilih Toyota. Iya, iya, iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya? Sejak yang tipe agak gemuk Iya, sekarang agak panjang gitu iya. kan? Kan baru artinya baru 2 kali nih atau 3 kali? Ya 3 kali lah 3 ya, kali ya? 3 kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026 varian baru. Varian sih nggak relatif terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan, kalau dulu kan pertama keluarnya Ras Konde namanya ya, yang karena ada ban serep di belakang gitu ya. Konde dengan sekarang yang jauh lebih sporty dan lebih elegan, ya Ras itu tetap juga banyak dipakai sih. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya itu. Jadi membunuh yang lain, kan kasihan customer yang udah pakai ya. Sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih, tidak bisa dipungkiri itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya, ya, ya. Di samping teknologi, fitur segala macam gitu ya. Ya tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling ya. Brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala, dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi Kijang gitu kan. Ya. Saya aja masih heran itu. Apa namanya, kalau lihat di Zenik itu ternyata masih ada tulisan Kijangnya tuh di atas tetap. ya. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu. Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari Kijang, maka di Indonesia tetap harus ada Kijangnya. Ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ada 2 merek yang melekat di situ atau 2 ikon ya, Iya. Kijang dan Innova. Iya. Ya. Sekarang ketambahan lagi Zenik. Dengan hybrid kan? Hybrid. Nah, identiknya Zenik hybrid gitu. Iya. Ya, kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di Kijang gitu ya? Karena kita anggap Kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid, diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya, era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya, mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah rasio BBM dan jarak tempuh itu lebih tinggi? Lebih tinggi. Jadi consumption full-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin berbahan bakar fosil. Jadi Berapa dengan perbandingannya nih? Ya kalau
Kalau Zenix sih bermain di angka sekitar, kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Zenix 115 sampai 118 ya, Oh, jauh. jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya. Ya, CC-nya cc-nya berapa lebih Yaris kecil, Cross ini? 1.500. 1.500 ya. Jadi dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Jenik dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya, ya, ya. Dan itu memang menjadi sebuah pioner kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen lokalnya lebih besar lagi ya. Harusnya sih Sehingga bisa. harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan apa ya, kandungan lokal ya. Sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Ya, 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 ya. Oke. Pak Helmi, ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada apa ya? Mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota terkait apa? Mungkin mengulang lagi soal PPN atau harga tarif baru yang akan segera ini. Untuk 2025 ini apa yang bisa disampaikan? Ya kan kalau Toyota sendiri di posisi ini mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah lah ya. Karena ini kan demi kebaikan bersama ya. Pasti ada maksud dan tujuan yang baik ya. Pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga opsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat ya. Tapi dengan seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Sehingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini harga BBM makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan juga makin mahal gitu ya. Perlu dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih ya. Yang perlu diperhatikan. Ya. Kita akan akhiri obrolan di digital ini ya. Tapi saya mau akan ngobrol lagi. Iya. Karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun.
Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa ya, karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansah ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini Iya. nah, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang nih seperti apa sih? Ada berapa Ya. itu? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Oh, Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Jati 2. Jadi 3 cabang ini ada cabang Auto 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu. Di mana itu mengcover seluruh wilayah se-Sumatera Selatan. Kalau lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luarnya? Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Jati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Jati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu, saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya, kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya. Tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales. Ada sales dan after sales semuanya. Servis ya. Servis, spare part, dan ada 1 cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, yaitu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di kota Palembang dan juga sebagian satelit kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga ya. Yang terdekat lah ya dari situ. Sehingga wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023.
Tapi dibanding dengan nasional, Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan Tekanannya tidak sebesar ya nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400. Tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100. Jadi ada terkoreksi sekitar sedikit juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah, memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Toyota. Artinya masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun 2023. Berapa persen ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan kalau yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% market share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya karena ya tadi ya mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi dari seluruh market ya. Iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik dibanding tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025 awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan PPN kejutan ya. 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ termasuk PPNBM ya. PPNBM-nya tetap, tapi cuma PPN-nya naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Tapi sebelum kita bicara itu gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik, saya ingin tahu secara varian ini apa yang paling diminati gitu ya. Diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar itu memang ada di SUV di segmen Rush ya. Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel itu cukup baik. Termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Avanza. Belum yang Price? Belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC, Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Jenik. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya.
Oh, Zenix, Scenic Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid Yaris itu juga Cross. penjualannya cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya Itu kabar mulai tahun positif berapa sih. ya Zenix sama Hybrid kan Cross ini? mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, Oke. 2023 Scenic, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Rush ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya, 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 iya. Lebih fleksibel juga kan Ya, kalau mau keluar kota gitu ya. benar. Ya, Lebih cocok lah ya. lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih oke lah Palembang ya. ya penggerak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke Balik ke Pakar Alam, dusun, ke dusun gitu ya. Iya, ya, seperti itu Rush sih. ini ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Dia di 2024 di kisaran harga berapa itu Rush? Rush sih average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush. On the road ya. On the road. 300, 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan contoh ya misalkan kayak tadilah kayak contoh kayak Rush ya, kayak Rush itu estimasinya mungkin sekitar 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin. Tentang tarifnya itu pun juga variatif. Tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi Cuma kalau gambaran ya harga 300 juta ya mungkin ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus opsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di awal tahun ini. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding 2024. Bermain di angka sekitar 500-an. Dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% market dibanding dengan tahun 2024. Sumatera Selatan juga mungkin nggak lagi 2100 ya, tetap tadi terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya, kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun, PPN plus opsen dua-duanya.
Iya iya iya. Eee, apa sih yang, apa ya, tadi di-mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya, kalau calon pembeli melihat, "Oh ini Auto 2000 ada Ya, ini," apa ya itu biasanya? pasti customer shock pastilah ya. Mmm, Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya, dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. mhm. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang uh, memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada Ya, benefit-benefitnya iya ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau Kalau saya bulan udah ini kena loh? menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya Hold dulu atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke 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 Jadi oke pada oke. saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. beri gambaran tentang kondisi Iya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan keras ya? Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Ya. Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya, tren naik karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Mhm. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya? periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid ya? Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja Iya iya iya. kabar baiknya. Iya iya. Beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa me membantu ya atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini, apa yang ya biasanya kalau tahun memicu? lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun Mmm, lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi kopi gitu ya, ya. ya, Itu kan cukup cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger eh, Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga ininya harganya, dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap tetap berjalan sih.
Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus. Di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental perusahaan ya. ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger-trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan apa kebutuhan bisnisnya atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, Hmm. sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa, kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan. Bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. iya gitu ya. Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, Langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil dari pembayaran dunia banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga situ. masih belum ini ya, Prediksi sampai masih di level tahun atas lah ya, ya? sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu market. Ya yang kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya. Dengan tol, dengan akses. Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Cukup tumbuh bisnis rental. Ini juga memicu Oh iya, bisnis karena di kan customer rental tuh jadi customer-nya kita. Karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit-favorit user rental kan kendaraan-kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat. Satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan Oh, kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya? iya. Bukan yang untuk corporate ya? Enggak, juga yang justru yang mulai banyak, yang mulai tumbuh tuh, rental-rental yang untuk penggunaan Wisata wisata, ya? penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu, itu juga tumbuh cukup besar di Sumsel. Hmm, karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi. mobilitas tadi ya? Ya, Dan jarak ini kan, ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Ranau, ke Lampung gitu benar ya. benar. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil Ya, jadi ya mobilitas ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih ya kan tinggi, lebih nyaman kan? kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke, Entah oke. dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, komoditi, Komoditi udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya? Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat secara sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan eh, harga gitu itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya, ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan itu termasuk ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh. Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa, sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan 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 gratis gitu ya. gratis. eh, Belum melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas. Ya, Banyak lah ya. banyak. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya.
banyak sih. Tapi Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini kan ya, bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas, terakhir ya. terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, Mhm. sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil. Kita di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya. Iya. Karena ini kan kemarin kami lihat ini, misalnya dapur, satu dapur ini Mm, dia harus melayani 2.000 2.500 sampai 3.000 mm, siswa, ya ya, kan? Berapa ya kemarin 10.000 atau berapa gitu ya. ya, Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari ya, berapa gitu kan. Nah, artinya sebenarnya itu satu loh, ya. Ya paling tadi paling sebenarnya butuh kalau berapa? bicara apakah bisnis catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya perlu kita harusnya. lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif gitu. Kurang lebih seperti itu sih kita Oke, melihat. ya Jadi ya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Hmm. Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. Ya contoh kayak dulu kan waktu COVID gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat. Gitu. Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. Ya ya ya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih, Pak Helmi. Mm. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari apa eh, regulasi Mm. government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya. Apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya. Tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah kalau bicara tipsnya ya pertama eh, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua ya harus mulai mulai dipikirkan terkait masalah layanan pengguna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana menyesuaikan dengan aktivitas customer sehari-hari sih. Kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang 2 baris gitu ya. Atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya. Dan biaya penggunaannya juga lebih lebih ekonomis gitu ya. Atau memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya. Tapi budgetnya ada gitu. Nah menurut saya hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat 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 customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah kalau masalah customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya.
apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang secara kapasitasnya dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush itu. Ya. Itu di cut off-nya apa ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita ya di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita. Ya, kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, Depresiasinya penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu karena terkait dengan minat terhadap brand itu ya? Ya banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri. Yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil selama 3 tahun dia nggak perlu pikir. Aman lah ya. Biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga ya itu pasti kejaga. kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya. Jadi OLX itu fokus nge-backup Astra untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Sehingga customer lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Karena OLX sudah punya. Ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya. Jadi misalkan ada customer yang mau tukar tambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putuskan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Customer tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh, yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel distribusi. Mau nih saya nih. Tapi ya. Merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja, boleh. Oke. Jadi
Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi Oke oke, tapi, beli barunya atau beli second-nya dengan Toyota. dengan Toyota Iya. itu, iya iya iya. Dan appraisal-nya gratis, nggak perlu bayar. Jadi Mmm. misalkan, ya saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa, nggak usah repot-repot, tinggal kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal, karena orang OLX standby di setiap cabang kita Mhm. di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil? Iya, Kan sekarang pernah juga kami datangkan sini, heeh. tim apa, inspeksi gitu Iya ya, appraisal appraisal nanti ya, ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada iya juga dia hanya inspeksi iya, gitu ya, dan itu profesional itu sekarang. iya. Dan Nah, itu, itu tersedia di ada tersedia dan itu, menggunakan metodenya OLX. oke 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 oke. Sehingga secara estimasi harga, ya bersaing lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi harganya nggak ngaco gitu ya. Iya 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 iya. Dan Atau kalau mau beli mobil orang gitu, bisa datang ke sana? kalau yang OLX Bersedia yang artinya? ini, dia lebih fokus melayani support, customer dealer, tapi kalau Oh, buat customer yang mencari mobil bekas, dia bisa langsung ke website OLX sih, website OLX ya. marketplace-nya OLX. Tapi unitnya ada di Auto 2000? Oh enggak, Enggak? kalau kalau unitnya Bebas ya OLX dia ya? OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi Mmm, OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline oke di oke oke. setiap provinsi. Di Boleh. Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke oke. Tapi dia memang, standby juga di Auto 2000? Iya, standby di dealer Auto 2000, ada di Veteran, Pelaju, TAA. Nah ini peluang informasi juga ya nih ya? Iya, Jadi orang jadi mau salah satu bisnis bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap mhm, terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi, trust itu tadi? ya Toyota Trust, karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Mmm, Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau peremajaan ya. Nah kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya, datang ke dealer Auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju tinggal ambil mobil yang baru. tinggal ambil Iya. mobil yang baru maupun mobil yang second? Kalau mobil second kita nggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke 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 oke. Jadi Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil yang mobil baru baru. gitu, mobil baru. Oh, iya 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 iya. Kurang Ya, lebih seperti itulah itu. bedanya ya OLX yang, ke Ya, yang brand yang lain marketplace sama marketplace yang itu ya? LX khusus untuk Mhm. Toyota Trust. Iya 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 iya. Yang trust ini diarahkan tuh ke mobil baru, Dealer Toyota. dealer Toyota. Iya Mhm. iya. Menarik ini, menarik ini. Kurang lebih Udah berapa seperti lama itu. itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya, cuma kan, baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya ya. Sehingga salah satu misinya ya itu, membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Mmm, ya ya. Memang selama ini yang menjadi apa ya, kekuatan Toyota itu di resale value ya. Resale value. Tapi benarkah ya, resale value ini bisa sedikit, eee, apa, lebih rendah lagi atau terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah, kalau kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Ya ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, Mmm, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-anehnya. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama mhm. kali. Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi, Meskipun Mas. dia udah berapa kali muncul yang Iya, baru ya? iya. Mmm, Saya ingat sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 jutaan. mhm. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih
itu Kasama masih bisa dapat gitu. Hmm. Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya, kijang kotak misalnya kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di Masih ya, jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu kan. Iya, dan masih dengan bangganya Kasama kita pakai. Hmm. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng, masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat Kasama memilih Toyota. Iya, iya, iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya, Mm-mm. sejak yang tipe agak gemuk Iya, sekarang agak panjang gitu iya, kan. Kan baru artinya baru 2 kali nih atau 3 iya, kali nih. ya 3 kali lah 3 ya, kali ya. tiga kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026 varian baru. Variannya sih nggak relatif terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan, kalau dulu kan pertama keluarnya Ras Konde namanya ya, yang karena ada ban serep di Hmm. belakang gitu ya. Hmm. Konde dengan sekarang yang jauh lebih sporty dan lebih elegan, ya Ras itu tetap juga banyak dipakai sih. Hmm. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya itu. Jadi membunuh yang lain, kan kasihan customer yang udah pakai ya, sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih, tidak bisa dipungkiri itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya, ya, ya. Di samping teknologi, fitur segala macam gitu ya. Ya, tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling ini ya. Brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi Kijang gitu kan. Ya, Saya aja masih heran itu. Apa namanya, kalau lihat di Zenik itu ternyata masih ada tulisan Kijangnya tuh di ya atas itu ya. tetap. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu. Hmm. Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari Kijang, maka di Indonesia tetap harus ada Tetap Kijang. ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ini ada 2 merek yang melekat di situ atau 2 ikon ya, Iya. Kijang dan dan Innova. Innova. Iya. Ya. Sekarang ketambahan lagi Zenik. Zenik. Dengan hybrid kan? Hybrid. Nah, identiknya Zenik hybrid gitu. Iya, iya, iya. Ya, kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di Kijang gitu ya? Karena kita anggap Kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya, era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya, mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah rasio BBM dan Iya, jarak tempuh itu lebih tinggi? lebih tinggi. Jadi consumption full-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin bahan bakar fosil. Jadi Berapa dengan perbandingannya nih? ya kalau Zenik sih bermain di angka sekitar, kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Zenik 115 sampai 118 ya. Oh, jauh? Jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya. Ya, CC-nya cc-nya berapa lebih Yaris kecil. Cross ini? 1.500. 1.500 ya. Jadi dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Zenik dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya, ya, ya.
Dan itu memang menjadi sebuah pioner kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen lokalnya lebih besar lagi ya. Harusnya sih Sehingga bisa. harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan apa ya, kandungan lokal ya. Sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Ya. Oke. Pak Helmi, ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada apa ya? Mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota. Ada maksud dan tujuan yang baik ya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga opsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat ya. Tapi dengan seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Sehingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini harga BBM makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih yang perlu diperhatikan. Ya. Kita akan akhiri obrolan di digital ini ya, tapi saya mau akan ngobrol lagi karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa ya. Karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansyah ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya? Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini ya, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang ini seperti apa sih? Ada berapa ya. itu? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Dati 2. Jadi 3 cabang ini ada cabang Auto 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api.
Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu, di mana itu mengcover seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luarnya? Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya. Tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales. Ada sales dan after sales semuanya. Service ya. Service, spare part, dan ada satu cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, yaitu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di Kota Palembang dan juga sebagian satelit Kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga ya. Yang terdekat lah ya dari situ. Sehingga wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah, ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023. Tapi dibanding dengan nasional, Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan tekanannya tidak sebesar. Ya, nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah, 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400. Tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100. Jadi ada terkoreksi sekitar 300. Juga sebenarnya ya. 300 unit ya.
per bulan. Nah, memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Artinya Toyota. masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun Berapa persen 2023. ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi ya. naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan Salah. kalau Bukan yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% 40% market ya. share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya, karena ya tadi ya, mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi dari seluruh itu seluruh ya. market ya. Iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik dibanding tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025 awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan PPN Kejutan ya. 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ termasuk PPNBM ya. PPNBM-nya tetap, tapi cuma PPN-nya naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Tapi sebelum kita bicara itu, gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik, saya ingin tahu secara varian ini apa yang paling dicari orang, diminati gitu ya. Diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Avanza. Belum yang Rise? Belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC, Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Scenic. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya. Oh, Scenic Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid itu juga penjualannya cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kabar positif. Itu mulai tahun berapa ya Scenic sama Hybrid kan mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, 2023 Scenic, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Ras. Di Ras ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya. Lebih fleksibel juga kan kalau mau keluar kota gitu. Benar. Ya. Lebih cocok lah ya. Lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih Palembang ya penggerak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke balik ke Alam, dusun gitu ya. Iya, seperti itu sih. Ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Dia di 2024 di kisaran harga berapa itu, Ras?
Rasio average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush On the road ya, on the road. 300, 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil, karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, sekitar 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen, karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin. Tentang tarifnya itu pun juga variatif, tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi Cuma kalau gambaran ya harga 300 juta ya mungkin ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus opsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di awal tahun ini. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding 2024. Bermain di angka sekitar 500-an. Dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% market dibanding dengan tahun 2024. Sumatera Selatan juga mungkin nggak lagi 2100 ya, tetap terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya, kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan, ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun, PPN plus opsen dua-duanya. Iya. Apa sih yang tadi di mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya. Kalau calon pembeli melihat ini Auto 2000 ada ini apa itu? Ya pasti customer shock pastilah ya. Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya, dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan purna jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan
dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada Ya, benefit-benefitnya iya ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau Kalau saya bulan udah ini kena menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat Hold ini dulu sih, atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke. Jadi pada saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. beri gambaran tentang kondisi Ya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan trust ya. Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Ya. Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya. naik Tren karena hybrid. memang pemerintah juga mensupport. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya. periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid ya. Iya, mudah kabar baiknya. Iya. Beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa membantu ya, atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini apa yang ya biasanya kalau memicu? tahun lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi gitu ya. ya. Itu kan cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan customer kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan kebutuhan bisnisnya atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi, yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas. Ya, meningkatkan daya beli dan juga market otomotif. Tapi bukan juga kendaraan ini ya, kendaraan untuk pengangkutan, bisa jadi ya, pribadi juga ya. Pribadi juga, karena kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil ber-AC juga. Iya gitu ya. Bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, langsung belinya cash Mas, langsung bawa tunai gitu ke dealer, hasil dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil. Gitu. Ya. Jadi memang betul ada fenomena seperti itu ya. Dan itu memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia
banyak yang Dan sampai sekarang disupport masih dari harga Indonesia. masih belum ini ya, masih Prediksi sampai masih di level tahun atas lah ya. sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus supply kopi menggantikan yang di Brazil ya katanya. Kan ada fenomena alam kebakaran ya katanya. Yang nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. Iya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025 mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain, tapi apa ya, mungkin terlalu musiman ya, macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya, terlalu kecil ya. Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya, dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih baik gitu ya, itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. Iya. Jadi makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan biasanya Betul, seperti itu. Ya, musim-musim liburan ini kan tol Palembang Lampung itu Ya, penuh. termasuk Ya. juga di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Cukup tumbuh bisnis rental. Ini juga memicu Oh iya, bisnis karena di- kan customer rental tuh jadi customer-nya kita karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit user rental kan kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat. Satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya, iya. bukan yang untuk corporate ya. Enggak, juga yang justru yang mulai tumbuh tuh rental-rental yang untuk penggunaan wisata, penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu. Itu juga tumbuh cukup besar di Sumsel. Karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi ya. Iya. Dan jarak ini kan, Ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Ranau, ke benar, Lampung gitu ya. benar. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil. Ya, jadi ya mobilitas ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih Ya tinggi, kan lebih nyaman kan. kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke. Entah dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, komoditi. Udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya. Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya. Karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan harga gitu. Itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan termasuk itu ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh. Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa. Sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan gratis. makan gratis. Gitu ya. Belum melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas. Ya, banyak lah ya. banyak. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini ya, kan bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas. terakhir ya. Terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil. Kita di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya. Iya.
Karena ini kan kemarin kami lihat ini, misalnya satu dapur ini dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 Mhm. siswa, ya Ya, kan. Berapa ya kemarin 10.000 atau berapa gitu ya. ya, Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari ya, berapa gitu kan. Nah, artinya sebenarnya itu satu loh, ya. Ya paling tadi paling butuh sebenarnya kalau berapa? bicara apakah bisnis catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya perlu kita harusnya. lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif gitu. Kurang lebih seperti itu sih kita Oke, melihat. ya Jadi ya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Mmm, Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. mhm. Ya contoh kayak dulu kan waktu Covid gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat gitu. Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, ya berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. Ya ya ya. Nah sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih Pak Helmi. Mhm. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari apa, eee, regulasi Mhm. government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya, apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini, pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya, tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang, kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah, kalau bicara tipsnya ya pertama, eee, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan, produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya Mhm. di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua, ya harus mulai mulai dipikirkan terkait masalah layanan pengguna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana menyesuaikan dengan, aktivitas customer sehari-hari sih, kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang, 2 baris gitu ya, atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya, penggunaannya juga lebih lebih ekonomis gitu ya. Atau memang memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya, tapi budgetnya ada gitu ya. Nah menurut saya hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat buat buat, customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah kalau customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya, apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang secara kapasitasnya, eee, dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya
kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost. Gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush itu. Ya. Itu di cut off-nya apa ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita. Ya, kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, Depresiasinya. penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. Per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu Artinya, karena terkait dengan minat terhadap brand itu ya? Ya banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri. Yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil selama 3 tahun dia nggak perlu pikir. Aman lah ya. Biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga ya itu pasti kejaga. kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya. Jadi OLX itu fokus nge-backup Astra untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Sehingga customer lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Karena OLX sudah punya. Ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya. Jadi misalkan ada customer yang mau tukar tambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putuskan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Customer tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh, yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel distribusi. Mau nih saya nih. Tapi ya. Merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja, boleh. Oke. Jadi Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi. Oke. Tapi beli barunya atau beli secondnya dengan Toyota. Dengan Toyota ya. itu, iya. Dan appraisalnya gratis, nggak perlu bayar. Jadi misalkan, saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa, nggak usah repot-repot, tinggal
kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal, karena orang OLX standby di setiap cabang kita di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil. Iya. Kan sekarang pernah juga kami datangkan sini tim inspeksi gitu ya. Appraisal ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada juga dia hanya inspeksi gitu ya. Dan itu profesional itu sekarang. Iya. Dan itu tersedia tersedia. Dan itu menggunakan metodenya OLX. Oke. Sehingga secara estimasi harga ya bersaing lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi harganya nggak ngaco gitu. Iya. Atau kalau mau beli mobil orang gitu, bisa datang ke sana. Kalau yang OLX Bersedia, yang ini dia lebih fokus melayani support customer dealer, tapi kalau buat customer yang mencari mobil bekas dia bisa langsung ke website OLX sih. Website OLX. Marketplace-nya OLX. Tapi unitnya ada di Auto 2000. Oh enggak. Kalau unitnya bebas OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline di setiap provinsi. Di Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke. Tapi dia memang standby juga di Auto 2000. Iya, standby di dealer Auto 2000, ada di Veteran, Pelaju, TAA. Ini peluang informasi juga ini ya? Iya. Jadi salah satu bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi trust itu tadi. Ya, Toyota Trust. Karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau permajaan ya. Nah, kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah, selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya. Datang ke dealer Auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju tinggal ambil mobil yang baru. Tinggal ambil yang Iya. Mobil yang baru maupun mobil yang second. Kalau mobil second kita nggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke. Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil baru. Gitu. Mobil baru. Oh, iya. Itulah bedanya ya, OLX yang yang brand yang lain, marketplace sama yang ya. OLX khusus untuk Toyota Trust. Iya. Yang Trust ini diarahkan tuh ke mobil baru. Dealer Toyota. Iya. Menarik ini. Udah berapa lama itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya, cuma kan baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya. Sehingga salah satu misinya ya itu membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Ya. Memang selama ini yang menjadi kekuatan Toyota itu di resale value. Resale value. Tapi benarkah ya resale value ini bisa sedikit lebih rendah lagi atau terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah, kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-anehnya. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama kali. Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi. Meskipun dia udah berapa kali muncul yang baru ya? Iya. Saya ingat sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 jutaan. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. 40 50% juga ya. Dan orang masih pede pakai. Dan orang masih sangat pede pakai. Artinya ya secara resale value dan juga secara trennya itu kan sama masih bisa dapat gitu.
Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya, kijang kotak misalnya kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di Masih ya, jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu ya. Iya, dan masih dengan bangganya customer kita pakai. Mm-mm. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng, masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat customer memilih Toyota. Iya, iya, iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya, Mm-mm. sejak yang tipe agak gemuk Iya, sekarang agak panjang gitu iya, kan, kan baru artinya baru 2 kali nih atau 3 iya, kali ya nih, 3 kali lah 3 ya, kali ya. tiga kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026 varian baru, Varian sih nggak nggak ini ya. relatif terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan kalau dulu kan pertama keluarnya Ras Konde namanya ya. Yang karena ada ban serep di Hmm, belakang gitu ya. hmm, Konde dengan sareng yang jauh lebih sporty dan lebih elegan, ya Ras itu tetap juga banyak dipakai sih. hmm. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya itu. Jadi membunuh yang lain, kan kasihan customer yang udah pakai ya, sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih tidak bisa dipungkiri itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya, ya, ya. Di samping teknologi, fitur segala macam gitu ya. Ya tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling ini Ya, ya. brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi Kijang gitu kan. Ya, Saya aja masih heran itu. Apa namanya, kalau lihat di Zenik itu ternyata masih ada tulisan Kijangnya tuh di ya atas itu ya. tetap. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu. Hmm, Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari Kijang, maka di Indonesia tetap harus ada tetap Kijangnya. ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ini ada 2 merek yang melekat di situ atau 2 ikon ya, Iya. Kijang Kijang dan dan Innova. Innova. Iya. Ya. Sekarang ketambahan lagi Zenik Zenik. dengan apa hybrid kan? Hybrid. Nah, identiknya Zenik hybrid gitu. Iya, iya, iya. Ya, kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di Kijang gitu ya? Karena kita anggap Kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya, era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya, mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan gitu. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah rasio BBM dan Iya, jarak tempuh itu lebih tinggi? lebih tinggi. Jadi consumption full-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin bahan bakar fosil gitu. Jadi Berapa dengan perbandingannya nih? ya kalau Zenik sih bermain di angka sekitar, kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Zenik 115 sampai 118 ya. Oh, jauh? Jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya. Ya, CC-nya cc-nya berapa lebih Yaris kecil. Cross ini? 1.500. 1.500 ya. Jadi dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Zenik dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya, ya, ya. Dan itu memang menjadi sebuah pionir kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen
lokalnya lebih besar lagi ya. Harusnya sih Sehingga bisa. harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan apa ya, kandungan lokal ya, sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Ya, 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 ya. Oke. Pak Helmi ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada apa ya? Mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota terkait apa? Mungkin mengulang lagi soal PPN atau harga tarif baru yang Ya, akan segera ini. Untuk 2025 ini apa yang bisa disampaikan? ya kan kalau Toyota sendiri di posisi ini mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah lah ya. Karena ini kan demi kebaikan bersama ya, pasti ada maksud dan tujuan yang baik ya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga opsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat ya. Tapi dengan seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Hingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini harga BBM makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan juga makin mahal gitu ya. Perlu dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih Ya, yang perlu diperhatikan. ya. Kita akan akhiri obrolan di apa digital ini ya, tapi saya mau akan ngobrol lagi Iya. karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa ya. Karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansyah ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya? Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini ya, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang nih seperti apa sih? Ada berapa ya. itu? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Jati 2.
Jadi 3 cabang ini ada cabang itu 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu, di mana itu mengcover seluruh wilayah se-Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luar nih? Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya. Tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang kan. 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales. Ada sales dan after sales semuanya. Service ya. Service, spare part, dan ada satu cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, yaitu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di Kota Palembang dan juga sebagian satelit Kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga Iya. ya. Yang terdekat lah ya dari situ. Sehingga wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah, ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan-pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023. Tapi dibanding dengan nasional Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan tekanannya tidak sebesar. Ya, nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah, 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400.
tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100, jadi ada terkoreksi sekitar Kalau sedikit juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Toyota. Artinya masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun Berapa 2023. persen ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi ya. naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan Salah. kalau yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% market ya. share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya, karena ya tadi ya, mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi dari seluruh market ya. Iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik dibanding tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025 awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan PPN 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ. Termasuk. PPNBM ya. PPNBM-nya tetap, tapi cuma PPN-nya naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Tapi sebelum kita bicara itu, gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik, saya ingin tahu secara varian ini apa yang paling diminati gitu ya. Diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar tuh memang ada di SUV di segmen Rush ya. Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel tuh cukup baik, termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di Avanza MPV ya. Masih Avanza ya? Avanza. Belum yang Price? Belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Scenic. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya. Scenic Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid itu juga penerimaan cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kabar positif. Itu mulai tahun berapa ya Scenic sama Hybrid kan mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, 2023 Scenic, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Rush ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya.
lebih fleksibel juga kan kalau Ya, mau keluar kota gitu ya. benar. Ya, Lebih cocok lah ya. lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih oke lah ya. Palembang ya nggak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke Balik Pakar ke Alam, ke dusun, gitu. dusun gitu ya. Iya, iya, ya. Ras Seperti itu sih. ini ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Di 2024 di kisaran harga berapa itu, Ras? Rasio average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush On the road ya. on the road. 300, 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil, karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan contoh ya misalkan kayak tadilah, kayak contoh kayak Ras ya, kayak Ras itu estimasinya mungkin sekitar 12 ya, 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kita, kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen, karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin. Tentang tarifnya itu pun juga variatif, tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi Cuma kalau gambaran sekilas lah, ya gambaran harga sekilas 300 juta ya sekitar mungkin itu ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus opsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di awal tahun ini. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding 2024. Bermain di angka sekitar 500-an, dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% market dibanding dengan tahun 2024. Sumatera Selatan juga mungkin nggak lagi 2100 ya tetap tadi ya. terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan, ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun, PPN plus opsen dua-duanya. Iya. Apa sih yang tadi di mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya. Kalau calon pembeli melihat, oh ini Auto 2000 ada ini apa itu? Ya pasti customer shock pasti lah ya. Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya.
Dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan pun jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada Ya, benefit-benefitnya iya ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau Kalau saya bulan udah ini? kena menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat Hold ini dulu sih, atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke. Jadi pada saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. beri gambaran tentang kondisi Ya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan keras ya. Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Ya. Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya. naik Tren karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya. periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid. Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja kabar baiknya. Beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa membantu ya, atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini apa yang ya biasanya kalau tahun memicu? lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi gitu Kopi ya. ya, Itu kan cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga ininya harganya. Dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap berjalan sih. Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus gitu kan. Sama batu bara tetap produksi. Nah, kalau migas kita berharap ya bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan kasama-kasama kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger-trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan
kebutuhan bisnisnya atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, Hmm. sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, Hmm. sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa, kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan, bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. iya gitu ya, Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil gitu. Ya ya ya. Jadi memang memang betul ada fenomena seperti Betul. itu ya? Dan itu memang memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Oke. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga Indonesia. masih belum ini ya, Prediksi sampai masih di level tahun atas lah ya, ya? sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus suplai kopi, menggantikan yang di Brazil ya katanya, kan ada Mmm, fenomena alam kebakaran ya katanya. Ya nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. ya 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 ya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025 mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain, tapi apa ya, mungkin terlalu musiman ya, macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya, terlalu kecil ya? Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya, Mmm, dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih lebih baik gitu ya, itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. ya ya Jadi ya, makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan, biasanya betul betul, seperti itu. ya. Musim-musim liburan ini kan tol Palembang Lampung tuh, Ya, termasuk ya kan? juga di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya, Mmm, cukup tumbuh bisnis rental. ini juga memicu, Oh iya, bisnis karena di kan customer rental tuh jadi customer-nya kita, karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, mhm, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit-favorit user rental kan kendaraan-kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat, satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi. Karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan oh kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya? iya. Bukan yang untuk corporate ya? Enggak, juga yang justru yang mulai banyak, yang mulai tumbuh tuh, rental-rental yang untuk penggunaan wisata, Wisata, penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu, itu juga tumbuh cukup besar di Sumsel. mmm, karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi. mobilitas tadi ya, Ya, dan jarak ini kan, ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Ranau, ke Lampung gitu bener ya. bener. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil Ya, jadi ya mobilitas ya tadi ya, dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih ya kan tinggi, lebih nyaman kan? kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke Entah oke. dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, komoditi, Komoditi udah dan nggak ada lagi juga tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya? Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat secara sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan eh, harga gitu itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Hmm. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan itu termasuk ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh.
Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena, aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa, sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan 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 gratis gitu ya. gratis, eee, belum, melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Mhm. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas. Iya iya, Banyak lah ya, banyak ya. kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini kan ya, bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas, terakhir ya. terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, Mhm. sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil. Kita Oke. di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya. Iya. Karena ini kan, eee, kemarin kami lihat ini, misalnya dapur, satu dapur ini Mhm, dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 mhm. siswa, ya Ya, kan. Berapa ya kemarin 10.000 atau berapa gitu ya. ya, Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari ya, berapa gitu kan. Nah, artinya sebenarnya itu satu loh, ya. Ya paling tadi paling butuh sebenarnya kalau berapa? bicara apakah bisnis, catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya perlu kita harusnya. lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak, dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif Mhm gitu. mhm mhm. Kurang lebih seperti itu sih kita Oke, melihat. iya Jadi iya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Mmm, Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. mhm. Ya contoh kayak dulu kan waktu Covid gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat gitu. Mmm, Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, ya berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. iya iya iya. Nah sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih Pak Helmi. Mhm. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari eee, regulasi Mhm. government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya, apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini, pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya, tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang, kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah, kalau bicara tipsnya ya pertama, eee, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan, produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya Mhm, di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua, ya harus mulai mulai dipikirkan terkait masalah layanan pengguna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana menyesuaikan dengan, aktivitas customer sehari-hari sih. Kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga
kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang 2 baris gitu ya, atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya penggunanya juga lebih lebih ekonomis gitu ya. Atau memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya. Tapi budgetnya ada gitu ya. Nah, menurut saya hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat buat customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah, kalau masa customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya. Apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang secara kapasitasnya dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush itu. Ya. Itu di cut off-nya apa ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita ya di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita. Ya, kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, Depresiasinya penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu karena Artinya terkait dengan minat terhadap brand itu ya? ya banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri, yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota, sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil, selama 3 tahun dia nggak perlu mikir. Aman lah ya. Biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga Ya itu pasti kejaga. kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya.
Jadi OLX itu fokus nge-backup Astra untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Oke. Sehingga customer lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Dan Karena itu OLX harus sudah punya. ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju Ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya? Jadi misalkan ada customer yang butuh ketambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putuskan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Customer tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh, yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel Mau nih saya distribusi. nih. Tapi Ya. merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja? Boleh. Oke. Jadi Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi. Oke. Tapi beli barunya atau beli secondnya Dengan Toyota. dengan Toyota Iya. itu? Iya. Dan appraisalnya gratis, nggak perlu bayar. Hmm. Jadi misalkan, saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa, nggak usah repot-repot, tinggal kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal, karena orang OLX standby di setiap cabang kita di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil? Iya. Kan sekarang pernah juga kami datangkan ke sini tim inspeksi gitu ya. Appraisal ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada juga dia hanya inspeksi gitu ya. Dan itu profesional itu sekarang. Iya. Dan itu tersedia ada tersedia. Dan itu menggunakan metodenya OLX. Oke. Sehingga secara estimasi harga ya bersaing lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi harganya nggak ngaco gitu. Iya. Atau kalau mau beli mobil orang gitu bisa datang ke sana. Kalau yang OLX Bersedia, yang ini dia lebih fokus melayani support customer dealer, tapi kalau buat customer yang mencari mobil bekas dia bisa langsung ke website OLX sih. Website OLX. Marketplace-nya OLX. Tapi unitnya ada di Auto 2000. Oh enggak. Kalau unitnya bebas OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline di setiap provinsi. Di Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke. Tapi dia memang standby juga di Auto 2000. Iya. Standby di dealer Auto 2000, ada di Petran, Pelaju, TAA. Ini peluang informasi juga ya nih ya? Iya. Jadi salah satu bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi trust itu tadi. Ya, Toyota Trust. Karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau permajaan ya. Nah, kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah, selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya. Datang ke dealer Auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju tinggal ambil mobil yang baru. Tinggal ambil yang Iya. Mobil yang baru maupun mobil yang second. Kalau mobil second kita nggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke. Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil baru. Gitu. Mobil baru. Oh, iya. Kurang lebih itulah bedanya ya OLX yang yang brand yang lain, marketplace sama yang ya. OLX khusus untuk Toyota Trust. Iya. Yang Trust ini diarahkan tuh ke mobil baru. Dealer Toyota. Iya. Menarik ini. Udah berapa lama itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya. Cuma kan baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya. Sehingga salah satu misinya ya itu membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Ya. Memang selama ini yang menjadi kekuatan Toyota itu di resale value. Resale value. Tapi benarkah ya resale value ini bisa sedikit lebih rendah lagi atau
terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah, kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Ya, ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-aneh aja. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama kali. Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi. Meskipun dia udah berapa kali muncul yang Iya. baru ya? Iya. Saya ingat sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 jutaan. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. 40 sampai 50% juga ya? Dan orang masih pede pakai. Dan orang masih sangat pede pakai. Artinya ya secara resale value dan juga secara apa ya, trennya itu kan sama masih bisa dapat gitu. Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya, kijang kotak misalnya kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu. Iya, dan masih dengan bangganya customer kita pakai. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng, masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat customer memilih Toyota. Iya, iya, iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya, sejak yang tipe agak gemuk sekarang agak panjang gitu kan. Kan baru artinya baru 2 kali nih atau 3 kali? Ya 3 kali lah ya, 3 kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026. Varian baru. Varian sih nggak relatif terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan, kalau dulu kan pertama Rush keluarnya Rush Konde namanya ya. Yang karena ada ban serep di belakang gitu ya. Konde dengan sarang yang jauh lebih sporty dan lebih elegan, ya Rush itu tetap juga banyak dipakai sih. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya itu. Jadi membunuh yang lama, kan kasihan customer yang udah pakai ya. Sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih, tidak bisa dipungkiri, itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya. Di samping teknologi, fitur, segala macam gitu ya. Ya tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling ya. Brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala, dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi kijang gitu kan. Ya. Saya aja masih heran itu. Apa namanya, kalau lihat di Zenik itu ternyata masih ada tulisan kijangnya tuh di atas tetap. Ya. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu. Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari kijang, maka di Indonesia tetap harus ada kijangnya. Ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ada 2 merek yang melekat di situ atau 2 ikon ya, Kijang dan Innova. Iya. Ya. Sekarang ketambahan lagi Zenik. Dengan hybrid kan? Hybrid. Nah, identiknya Zenik hybrid gitu. Iya. Ya, kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di kijang gitu ya? Karena kita anggap kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid, diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya, era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya, mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan
meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan gitu. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah, rasio BBM dan Iya, jarak tempuh itu lebih tinggi? lebih tinggi. Jadi consumption fuel-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin bahan bakar fosil gitu. Jadi Berapa dengan perbandingannya nih? ya kalau Zenix sih bermain di angka sekitar, kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Zenix 115 sampai 118 ya, Oh, jauh? jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya, Ya, cc-nya cc-nya berapa lebih Yaris kecil, Cross ini? 1.500. 1.500 ya? Jadi Ya. dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Zenik dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya, ya. Dan itu memang menjadi sebuah pioner kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen lokalnya lebih besar lagi ya, Harusnya sih sehingga bisa. harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan apa ya, kandungan lokal ya. Sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Ya, 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 ya. Oke, Pak Helmi, ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada apa ya? Mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota terkait apa? Mungkin mengulang lagi soal PPN atau harga tarif baru yang Ya, akan segera ini. Untuk 2025 ini apa yang bisa disampaikan? ya kan kalau Toyota sendiri di posisi ini mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah lah ya. Karena ini kan demi kebaikan bersama ya, pasti ada maksud dan tujuan yang baik ya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga opsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat iya. Tapi seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan, kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Sehingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini harga BBM makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan juga makin mahal gitu ya. Perlu dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih Ya, yang perlu diperhatikan. ya. Kita akan akhiri obrolan di apa digital ini ya, tapi saya mau akan ngobrol lagi Iya. karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang
bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa, ya, karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansah, ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini, Iya. Nah, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang nih seperti apa sih? Ada berapa Ya. cabang? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Oh, Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Dati 2. Jadi 3 cabang ini ada cabang Auto 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu, di mana itu mengcover seluruh wilayah se-Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Ada perbedaan unit yang dijual antara yang di Palembang dan yang di luar nih? Ya sebenarnya secara wilayah penjualan sih tanggung jawab bersama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya. Tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales. Ada sales dan after sales semuanya. Servis ya. Servis, spare part, dan ada 1 cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, yaitu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di kota Palembang dan juga sebagian satelit kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga ya? Yang terdekat lah ya dari sehingga situ. Wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya. Misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. THS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah, ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya.
Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023. Tapi dibanding dengan nasional, Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan Tekanannya tidak sebesar ya sekarang. nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400. Tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100. Jadi ada terkoreksi sekitar Sedikit juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Toyota. Artinya masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun 2023. Berapa persen ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan kalau yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% market share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya karena ya tadi ya mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi dari seluruh market ya. Iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik dibanding tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025 awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan PPN ya. 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ termasuk PPNBM ya. PPNBM-nya tetap. PPNBM-nya tetap, tapi cuma PPN-nya naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Tapi sebelum kita bicara itu gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik, saya ingin tahu secara varian ini apa yang paling dicari orang, diminati gitu ya. Diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar itu memang ada di SUV di segmen Rush ya. Rush ya. Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel itu cukup baik. Termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di
Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Belum Avanza. yang apa, Rise? Belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC, Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Jenik. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya. Oh, Zenix. Zenik Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid Yaris itu juga Cross. penjualannya cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya Itu kabar mulai tahun positif berapa sih. ya Zenix sama Hybrid kan Cross? mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, 2023 Zenik, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Rush ya. Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya. Lebih fleksibel juga kan kalau mau keluar kota gitu ya. Benar. Lebih cocok lah ya. Lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih Palembang ya penggerak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke balik ke Pakar dusun, Alam, ke dusun gitu ya. Iya, Ras seperti itu ini sih. ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Di 2024 di kisaran harga berapa itu, Ras? Ras sih average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Ras. On the road ya? On the road. 300 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan contoh ya misalkan kayak tadilah kayak contoh kayak Ras ya, kayak Ras itu estimasinya mungkin sekitar 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin tentang tarifnya, itu pun juga variatif. Tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Gitu. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi cuma kalau gambaran ya harga 300 juta ya mungkin ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini. Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus opsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di awal tahun ini. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding 2024. Bermain di angka sekitar 500-an. Dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% market.
dibandingkan tahun Sumatera Selatan 2024. juga mungkin nggak lagi Ya 2.100 tetap tadi ya? terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun, PPN plus absen dua-duanya. Iya, iya, iya. Eh, apa sih yang apa ya? Tadi di-mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya. Kalau calon pembeli melihat, oh ini Auto 2000 ada Ya, ini apa ya itu biasanya? pasti customer shock pasti lah ya. Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya, dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan purna jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada Ya, benefit-benefitnya iya ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau Kalau saya bulan udah ini? kena menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat Hold ini dulu sih, atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke, 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 Jadi oke, pada oke. saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. diberi gambaran tentang kondisi Ya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan option ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan ras ya. Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Ya. Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya, naik tren karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya. periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid. Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja kabar baiknya. Beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa membantu ya, atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini apa yang ya biasanya kalau tahun memicu? lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata
di luar dari perkiraan, harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi Kopi gitu ya, ya. Itu ya. kan cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger eh, Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga harganya, dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap tetap berjalan sih. Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus gitu kan. Sama batu bara tetap tetap produksi. Nah, kalau migas kita berharap ya bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan customer kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental Perusahaan ya. ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger-trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan apa kebutuhan bisnisnya atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, Hmm. sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa? Kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan. Bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. iya gitu ya. Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, Langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang memang betul ada fenomena seperti Betul. itu ya. Dan itu memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Oke. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga situ. masih belum ini ya. Masih Prediksi sampai masih di level tahun atas lah ya. sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus supply kopi, menggantikan yang di Brazil ya katanya. Kan ada fenomena alam kebakaran ya katanya. Yang nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. Ya, 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 ya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025 mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain tapi apa ya mungkin terlalu musiman ya macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya terlalu kecil ya. Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya. Dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih baik gitu ya. Itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. Ya, ya, Jadi makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan, biasanya betul, seperti itu. ya. Musim-musim liburan ini kan tol Palembang Lampung itu Ya, penuh termasuk ya kan? juga di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Cukup tumbuh bisnis rental. Ini juga memicu Oh iya, bisnis karena di kan customer rental tuh jadi customer-nya kita, karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace, kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit-favorit user rental kan kendaraan-kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat. Satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi, karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya, iya. bukan yang untuk corporate ya. Enggak, juga yang justru yang mulai banyak, yang mulai tumbuh tuh rental-rental yang untuk penggunaan wisata, Wisata. penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu. Itu juga tumbuh cukup besar di Sumsel. Karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi. mobilitas tadi ya. Ya. Dan jarak ini kan, Ya, jarak itu kan
harus ke Pagar Alam, misalnya ke Rano, ke Lampung gitu ya. Benar, benar. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil. Ya, jadi ya mobilitas, ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih Ya kan tinggi, lebih nyaman kan. kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke, Entah oke. dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, komoditi, Komoditi udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya. Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat secara sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan eh, harga gitu itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya, ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan itu termasuk ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh. Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa, sekarang ada sekolah-sekolah, Ya, makan 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 gratis gitu ya. gratis. Eh, belum melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas, Ya, banyak lah ya. banyak. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi biasanya kalau Kemampuan daya beli ini kan ya, bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas, terakhir ya. terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil. Kita di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya. Iya. Karena ini kan kemarin kami lihat nih, misalnya dapur, satu dapur ini dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 siswa. Ya Ya. kan? Berapa ya kemana? 10.000 atau berapa gitu ya. Ya. Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari Ya. berapa gitu kan. Nah, artinya sebenarnya itu satu loh. Ya. Ya Paling tadi paling sebenarnya butuh kalau berapa? bicara apakah bisnis catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya. perlu kita lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif gitu. Kurang lebih seperti itu sih kita melihat. Ya, Jadi ya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. Ya contoh kayak dulu kan waktu COVID gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat. Gitu. Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih, Pak Helmi. Tadi kita lihat secara bisnis dan dari regulasi government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya. Apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya. Tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat
Tren sih memang kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah kalau bicara tipsnya ya pertama eh, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua ya harus mulai dipikirkan terkait masalah layanan purna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ya bagaimana menyesuaikan dengan aktivitas customer sehari-hari sih. Kebutuhannya untuk apa nih? Apakah hanya untuk keluarga kecil yang memang tidak perlu kapasitas yang besar, yang mungkin bisa beli mobil yang 2 baris gitu ya, atau mungkin kalau perlu yang 3 baris mungkin dengan sisi yang lebih kecil, sehingga investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya penggunaannya juga lebih ekonomis gitu ya. Atau memang membutuhkan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih besar dan juga performanya lebih baik ya. Tapi budgetnya ada gitu. Nah menurut saya hal seperti itu perlu dipertimbangkan buat customer. Kemudian yang paling banyak terjadi nih kalau masalah customer beli kredit nih gitu ya. Nah kalau masalah customer beli kredit itu kan mesti mempertimbangkan juga akses pembiayaan gitu ya. Apakah bisa dibiayain atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga yang secara kapasitasnya dengan take home pay yang dia miliki gitu ya, dengan kewajiban dia pada saat mencicil nantinya gitu, itu kan masih dipertimbangkan. Karena banyak juga aplikasi yang masuk ke kita under capacity gitu ya. Jadi maksudnya kemampuannya cuma 4 juta gitu, tapi mau beli mobil yang angsurannya 8 juta gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mendapatkan approval dari leasing. Nah itu perlu juga berdiskusi, konsultasi dengan tim kita ya, tim marketing kita yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi alternatif apa gitu. Dan yang berikutnya, pilihlah merek yang mapan gitu ya. Karena secara setuju atau nggak setuju, masyarakat Indonesia masih tetap mempertimbangkan resale value. Jadi mobil itu dianggap sebagai investasi, Mas. Jadi sebisa mungkin dia beli mobil mendapatkan resale value yang sebesar-besarnya gitu. Bukan dianggap sebagai cost gitu. Kalau cost kan berarti dibeli habis hilang selesai gitu ya. Tapi kalau masyarakat Indonesia nggak seperti itu. Kalau dia beli mobil nih, nanti kalau dijual jatuh nggak nih? Bahkan kalau dijual untung berapa nih gitu kan. Nah, itu sebuah kondisi yang memang sampai saat ini masih tetap menjadi pertimbangan customer. Itu adakah ininya ya, indikatornya atau analisanya untuk resale value itu sejauh ini, katakanlah mobil Toyota yang paling laris di Sumsel, Rush itu. Ya. Itu di cut off-nya apa ininya berapa persen ya? Oh ya, jadi kan memang salah satu concern kita di Toyota bagaimana kita bisa menjaga resale value dari produk kita. Ya, kalau di rata-rata resale value depresiasi lah ya, Depresiasinya penurunan kendaraan di Toyota itu average ya. Kita bicaranya average itu di angka 5-7% per tahun. per tahun. Merek lain ada yang di atas 15% per tahun. Jadi salah satu pertimbangan customer membeli Toyota adalah resale value. Karena dianggap resale value-nya masih cukup menguntungkan lah ya buat customer dengan depresiasi hanya 5-7% per tahun. Itu karena Artinya terkait dengan minat terhadap brand itu ya? ya banyak faktor ya Mas ya. Banyak faktor ya. Tadi ya mulai dari brand image Toyota itu sendiri, yang kedua layanan purna jual yang cukup baik sehingga siapapun yang membeli mobil bekas ini
dia nggak perlu khawatir terkait spare part dan juga pelayanan servisnya karena ada di mana-mana gitu ya. Karena kan yang mau beli mobil bekasnya kan pasti pertimbangin juga dong. Kalau dia beli ini perawatannya gimana, kondisinya gimana. Kemudian yang ketiga, biaya perawatannya yang murah. Bahkan kan sekarang Toyota, sebagian besar produk Toyota itu menggunakan skema beli mobil sudah termasuk gratis jasa dan spare part selama 3 tahun. Artinya pada saat customer beli mobil, selama 3 tahun dia nggak perlu mikir. Aman lah ya. Biaya servisnya, kemudian tentang kondisi kendaraannya. Karena sudah kontrak servis lah selama 3 tahun dengan Toyota gitu. Itu selama 3 tahun resale value-nya juga Ya itu pasti kejaga. kejaga ya. Nah di satu sisi kan Toyota juga punya total solution ya. Kita punya yang namanya Toyota Trust ya. Artinya kita punya divisi mobil bekas yang bisa menampung kendaraan customer Toyota yang akan melakukan tukar tambah dengan kita. Ada di Auto 2000 juga itu? Iya, kita kan punya bisnis baru Mas Astra namanya OLX. Saat ini OLX itu di bawah Astra. Salah satu unit bisnis OLX itu ada di OLX Toyota. Marketplace ini? Iya. Jadi OLX itu fokus nge-backup Astra untuk divisi mobil bekasnya. Jadi semua transaksi mobil bekas yang ada di Auto 2000 itu semuanya under OLX. Sehingga customer lebih yakin dan juga yang pasti harganya pasti bersaing. Kenapa? Karena OLX sudah punya. Ke Pelaju ini, ke Auto 2000 Pelaju Ya, ini? termasuk di Pelaju. Termasuk situ ya? Jadi misalkan ada customer yang mau tukar tambah di Auto 2000, dia cukup datang ke Auto 2000, nanti di appraisal oleh tim OLX yang akan putuskan harganya berapa, deal OLX yang akan beresin ke Auto 2000. Customer tinggal terima mobil yang baru. Yang beli siapa itu? Yang beli OLX. Oh, yang beli OLX. Yang belinya OLX. OLX dia udah punya channel Mau distribusi. nih saya nih. Tapi Ya. merek lain boleh? Merek apa aja? Merek apa? Merek apa aja? Boleh. Oke. Jadi Mas punya merek X gitu ya, mau beli Toyota Rush gitu ya, saya membutuhkan, ya udah kita bisa estimasi Oke. Tapi beli barunya atau beli secondnya dengan Toyota. dengan Toyota Iya. itu? Iya. Dan appraisalnya gratis, nggak perlu bayar. Jadi misalkan, saya sengaja deh mau pengen tahu deh harga mobil saya berapa. Nggak usah repot-repot, tinggal kontak tim marketing kita atau misalkan datang ke dealer untuk dilakukan appraisal. Karena orang OLX standby di setiap cabang kita di Palembang, maka akan keluar estimasi harga. Meskipun dia tidak menjual mobil? Iya. Kan sekarang pernah juga kami datangkan ke sini tim inspeksi gitu Ya, appraisal ya. Ada appraisal yang memang menentukan harga, ada juga dia hanya inspeksi gitu ya. Dan itu profesional itu sekarang. Iya. Dan itu tersedia tersedia. Dan itu menggunakan metodenya OLX. Oke. Sehingga secara estimasi harga ya bersaing lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi harganya nggak ngaco gitu. Iya. Atau kalau mau beli mobil orang gitu, bisa datang ke sana. Kalau yang OLX Bersedia, yang ini dia lebih fokus melayani support customer dealer, tapi kalau buat customer yang mencari mobil bekas dia bisa langsung ke website OLX sih. Website OLX. Marketplace yang OLX. Tapi unitnya ada di Auto 2000. Oh enggak. Kalau unitnya bebas OLX dia juga punya showroom offline juga kan. Jadi OLX kan dia punya showroom, punya marketplace dan juga punya showroom offline di setiap provinsi. Di Palembang dia ada di depan rumah sakit umum ya, kilometer 3,5. Oke. Tapi dia memang standby juga di Auto 2000. Iya, standby di dealer Auto 2000 ada di Veteran, Pelaju, TAA. Ini peluang informasi juga ini ya? Iya. Jadi salah satu bisnis Auto 2000 ke depan yaitu biar menjaga tadi ya resale value-nya tetap terjaga, customer-nya tetap merasa berada dalam satu layanan gitu ya. Kita sediakan itu karena itu menjadi trust itu tadi. Ya, Toyota Trust. Karena itu menjadi kebutuhan customer sih. Karena bicara sekarang sih customer udah punya mobil, kemudian 3-4 tahun dia mungkin mau permajaan ya. Nah, kan dia salah satu kebutuhannya adalah tukar tambah gitu ya. Nah, selama ini kan kadang-kadang customer kebingungan mencari harga pasaran ataupun mencari pembelinya langsung. Sekarang kita di Auto 2000 sudah punya total solution yang tadi ya.
Datang ke dealer auto 2000, silakan untuk di appraisal, akan keluar estimasi harga, customer setuju, tinggal ambil mobil yang baru. Tinggal ambil yang Iya. mobil yang baru maupun mobil yang second. Kalau mobil second kita nggak ada. Kalau mobil second berarti masih langsung ke OLX-nya. Oh, oke. Jadi kita khusus tukar tambah untuk yang mobil yang mobil baru. baru. Gitu. Mobil baru. Oh, iya. Kurang lebih seperti Itulah bedanya ya OLX yang ya, yang brand yang lain, marketplace sama yang itu ya. OLX khusus untuk Toyota Trust. Iya. Yang Trust ini diarahkan tuh ke mobil baru. Dealer Toyota. Iya. Menarik ini. Kurang Udah berapa lebih lama itu? Kalau sebenarnya di Palembang udah cukup lama ya, cuma kan baru tahun lalu Astra mengakuisisi OLX. Ya. Sehingga salah satu misinya ya itu membantu transaksi tukar tambah di dealer-dealer Toyota di Indonesia. Ya. Memang selama ini yang menjadi apa ya, kekuatan Toyota itu di resale value. Resale value. Tapi benarkah ya resale value ini bisa sedikit lebih rendah lagi atau terdepresiasi lagi kalau ada varian baru? Nah, kalau bicara merek lain sih saya nggak bisa komen lah ya. Ya. Tapi selama ini bicara tentang produk Toyota, ini kita lihat fakta aja ya, nggak usah pakai pendekatan yang aneh-anehnya. Secara fakta aja, Avanza aja lah ya, tahun 2004 di launching ya pertama kali. Sampai sekarang Avanza yang 2004 itu masih dicari orang dan harga jualnya masih tinggi. Meskipun dia udah berapa kali muncul yang baru ya? Iya. Saya ingat sekali Avanza 2004 itu pertama kali launching dijual di harga 93 jutaan. Sekarang harga tahun 2024 itu masih sekitar 50-an juta. Berarti bayangin aja, hampir 20 tahun depresiasinya hanya turun kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. 40 50% juga ya. Dan orang masih pede pakai. Dan orang masih sangat pede pakai. Artinya ya secara resale value dan juga secara trennya itu kan sama masih bisa dapat gitu. Bahkan kalau kita lihat kijang kotak lah ya Mas ya. Kijang kotak misalnya kijang terakhir edisi tahun 90 sampai 95 gitu. Masih banyak tuh berkeliaran di jalan-jalan. 30 atau 40 tahun itu. Iya, dan masih dengan bangganya customer kita pakai. Dan dilihat di iklan juga masih banyak yang iklan dan harganya juga nggak kaleng-kaleng masih di angka 35 sampai 40 juta gitu. Bahkan kalau kijang kapsul yang tahun 96 itu masih di angka di atas 50 juta ke atas gitu. Kalau dulu belinya sih di bawah 50 juta. Nah mungkin itu yang menjadi selling point-nya Toyota yang itu jadi pertimbangan buat customer memilih Toyota. Iya. Jadi meskipun baru beli nih, misalnya nih Rush ini udah berapa tahun ya, sejak yang tipe agak gemuk sekarang agak panjang gitu kan. Kan artinya baru 2 kali nih atau 3 kali? Ya 3 kali lah ya. 3 kali. Misalnya 2005 nih mereka beli, tiba-tiba muncul 2026 varian baru. Varian sih nggak relatif terpengaruh ya. Bahkan kalau sekarang kan kalau dulu kan pertama keluarnya Rush Conde namanya ya. Yang karena ada ban serep di belakang gitu ya. Conde dengan sarang yang jauh lebih sporty dan lebih elegan, ya Rush itu tetap juga banyak dipakai sih. Bahkan juga komunitasnya juga tetap eksis gitu ya. Ada kan yang produk tertentu keluar di mana produk yang lamanya langsung hilang tuh. Kanibal namanya tuh. Jadi membunuh yang kan kasihan customer yang udah pakai ya. Sehingga resale value jadi jelek, sehingga nilai investasi dia jadi berkurang cukup jauh. Karena ya memang tadi sih tidak bisa dipungkiri itu yang menjadi pertimbangan customer gitu, dalam membeli. Ya. Di samping teknologi, fitur segala macam gitu ya. Ya tentu kalau kita bicara Toyota, brand lah yang paling ya. Brand, kemudahan kepemilikan gitu ya, perawatan segala dan resale value. Karena orang tuh kayak sudah ini ya, apalagi kijang gitu kan. Ya. Saya aja masih heran itu. Kalau lihat di Zenik itu ternyata masih ada tulisan kijangnya tuh di atas tetap. Karena itu memang identity yang dilekatkan di Indonesia gitu.
Produk itu di luar boleh pakai nama apa aja, cuma begitu dia generasi dari Kijang, maka di Indonesia tetap harus ada Tetap Kijang. ya. Saya rasa mungkin sudah beberapa tahun ini orang disebut dengan merek Innova aja udah paham. Iya. Iya kan? Artinya ada 2 merek yang melekat di situ atau 2 ikon ya, Iya. Kijang Kijang dan dan Innova. Innova. Iya. Ya. Sekarang ketambahan lagi Xenic. Xenic. Dengan apa hybrid kan? Hybrid. Nah, identiknya Xenic hybrid gitu. Iya, iya, iya. Ya, kenapa hybrid pertama kali kita sematkan di Kijang gitu ya. Karena kita anggap Kijang itu sebagai representasinya keluarga Indonesia. Sehingga dengan kita injek teknologi hybrid diharapkan itu menjadi sebuah pionir ya. Era baru kendaraan di Indonesia gitu. Kita berharap mendukung ya mensupport lah ya kebijakan pemerintah terhadap pengurangan emisi gas buang. Salah satu impact dari teknologi hybrid itu kan meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi emisi gas buang jadi lebih ramah lingkungan. Jadi efisiensi itu maksudnya apakah rasio BBM dan Iya, jarak tempuh itu lebih tinggi? lebih tinggi. Jadi consumption full-nya jauh lebih rendah dibanding hanya menggunakan teknologi mesin combustion aja atau mesin berbahan bakar fosil. Jadi Berapa dengan perbandingannya nih? ya kalau Xenic sih bermain di angka sekitar kalau combustion kan kayak mesin bensin yang periode generasi sebelumnya kan bisa di angka 110 sampai 112 ya. Kalau Xenic 115 sampai 118 ya. Oh, jauh? Jauh ya. Bahkan kalau yang Yaris Cross itu bisa 120. Ya karena lebih ini ya. Ya, CC-nya cc-nya berapa lebih Yaris kecil. Cross ini? 1.500. 1.500 ya. Jadi dua varian hybrid yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi Xenic dan Yaris Cross itu diproduksi di Indonesia, Mas. Konten lokalnya di atas 80%. Ya, ya, ya. Dan itu memang menjadi sebuah pionir kendaraan hybrid yang ada di Indonesia. Kita berharap ya ke depannya akan lebih banyak lagi sih varian hybrid yang bisa kita jual ke customer. Mungkin komponen lokalnya lebih besar lagi ya. Harusnya sih Sehingga bisa. harga bisa ini. Ya, karena itu salah satu spiritnya kan Toyota seperti itu, meningkatkan kandungan lokal ya. Sehingga benar-benar bisa mendapatkan harga yang benar-benar kompetitif gitu. Ya, 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 ya. Oke. Pak Helmi ini rasanya kalau saya mau tanya terus soal Toyota nggak akan habis-habis ini. Artinya kesempatan untuk kita ketemu lagi kan di lain waktu. Siap. Tetapi saya ingin ada mungkin saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan ke warga, ke calon pembeli maupun pembeli Toyota terkait mungkin mengulang lagi soal PPN atau harga tarif baru yang akan segera ini. Untuk 2025 ini apa yang bisa disampaikan? Ya kan kalau Toyota sendiri di posisi ini mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah lah ya. Karena ini kan demi kebaikan bersama ya. Pasti ada maksud dan tujuan yang baik ya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% dan juga opsen gitu ya. Cuma yang pasti harga ini akan berdampak kepada masyarakat ya. Tapi seiring dengan naiknya harga kendaraan, karena kan yang naik kan bukan cuma Toyota Mas, semua merek juga terdampak lah ya. Dan di tengah harga yang makin tinggi, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang bagi customer kita tentunya gitu ya. Karena kan nilai investasinya makin gede nih gitu kan. Jangan sampai salah nih ngambil keputusan gitu ya. Itu satu. Jadi pertimbangan harus lebih matang. Ya tadi ya balik lagi pertimbangannya lebih ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian seberapa besar nilai investasinya bagi customer, memberatkan atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang bisa jadi pertimbangan di tengah harganya naik kan kita bisa pertimbangkan resale value-nya seperti apa. Sehingga nilai investasi yang kita keluarkan saat ini pada saat nantinya mobilnya mau kita jual gitu ya, kita masih bisa dapetin investasi turn of investment-nya yang jauh lebih baik gitu ya. Sehingga harganya nggak turun-turun amat gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena ke depan ini
harga BBM makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan juga makin mahal gitu ya. Perlu dipertimbangkan kendaraan-kendaraan yang tadi ya ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar, dan juga yang memiliki kemudahan akses untuk perawatan yang murah dan ekonomis gitu ya. Percuma juga mobilnya murah, biaya perawatannya mahal kan juga memberatkan gitu ya. Nah, kita hadir Toyota dengan produk-produk dan pilihan yang lengkap dan juga beberapa pertimbangan tadi bisa dipenuhi oleh Toyota gitu. Mungkin itu sih Ya, yang perlu diperhatikan. ya. Kita akan akhiri obrolan di apa digital ini ya, tapi saya mau akan ngobrol lagi Iya. karena sangat menarik. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kami dengan Branch Manager Auto 2000 Pelaju Bapak Helmi Yansyah. Ya, tentu mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengulas tentang bisnis otomotif dan Toyota. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi, undur diri. Salam Tribun. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu yang istimewa ya, karena kita akan berbicara tentang bisnis yang istimewa juga. Sudah hadir Pak Helmi Yansyah ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar ya, Branch Manager Auto 2000 Pelaju. Benar. Jadi sebelum ngobrol soal mobil-mobil ini ya, bisa dijelaskan Auto 2000 di Palembang ini seperti apa sih? Ada berapa ya. itu? Kalau Auto 2000 di Sumsel ya. Sumsel itu ada 5 cabang. 3 di kota Palembang, 2 di Dati 2. Jadi 3 cabang ini ada cabang Auto 2000 Pelaju, Veteran, sama yang di Tanjung Api-Api. Untuk di luar kota itu ada di Kota Batu Raja sama Kota Sekayu. Sama lah ya, bisa jual di mana aja. Tapi memang ada konsentrasi di daerah-daerah Dati 2 itu, terutama di cabang Batu Raja dan juga cabang Sekayu. Tapi pada prinsipnya seluruh Dati 2 di Sumsel itu tanggung jawab kita berlima gitu. Saling kolaborasi lah ya, saling mengisi gitu. Karena kita ada beberapa juga small outlet ya. Kita punya cabang pembantu itu ada di Lahat. Mengingat dari Palembang cukup jauh, dari Batu Raja cukup jauh, Sekayu cukup jauh, kita buka di Lahat gitu. Ya PSP juga gitu ya. Cuma memang lebih small lah ya, lebih kecil ya. Lebih terbatas belum opsinya atau? Sebenarnya secara pelayanan sih tetap sama. Cuma mungkin kapasitasnya aja yang mungkin ya, karena dia di peralatannya juga mungkin nggak selengkap kita di branch ya, tapi minimal sangat membantu lah buat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar situ, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang. Jadi yang 5 branch ini semuanya ada sales dan ada after sales. Ada sales dan after sales semuanya. Servis ya. Servis, spare part, dan ada 1 cabang di Tanjung Api-Api yang khusus melayani body and paint untuk Sumatera Selatan. Oke. Jadi kayak perbaikan body, kemudian perawatan body itu ada di Tanjung Api-Api. Di satu sisi kita juga Auto 2000 juga punya pelayanan mobile service, yaitu namanya Auto 2000 Home Service. Nah, itu bisa melayani secara mobile baik di rumah, di kantor, dan wilayah operasinya juga cukup luas di kota Palembang dan juga sebagian satelit kota Palembang kayak Oki, OI, Banyuasin, Muba, dan juga di Kabupaten Batu Raja dan juga Oku dan juga Sekayu juga dilayani dengan THS juga. Iya. Dan mobile melayani sekitar itu ya juga ya. Yang terdekat lah ya dari situ. Sehingga wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh customer, THS kita bisa juga mobile ke sana. Iya.
misalkan kayak di site gitu ya, di daerah perkebunan gitu. TS kita juga bisa diundang untuk datang ke site gitu. Nah, ini sudah kita cukup dapat gambaran ya Auto 2000 di Sumatera Selatan. Mm. Pada tahun lalu ada pesta politik ya, Ya. dan juga baru juga lepas dari COVID ya. Bisnis itu apa 2024 sudah pulih menurut Pak Helmi? Jadi kalau bicara 2024 sih, waktu awal sih kita cukup optimis ya. Awal tahun kita cukup optimis karena recovery dari COVID, beberapa pembatasan-pembatasan juga sudah bisa dibuka gitu ya. Tapi memang tahun politik dan juga beberapa faktor tahun lalu membuat market otomotif tahun lalu sih memang cukup struggling ya. Di bawah prediksi lah ya. Market tahun lalu yang diprediksi bisa 1 juta nasional itu hanya mungkin sekitar 800.000 ya 2024. Artinya turun jauh dibanding 2023. Termasuk juga di Sumsel. Sumsel itu penurunannya sekitar 11-12% dibanding 2023. Tapi dibanding dengan nasional, Sumsel termasuk yang rendah penurunannya. Artinya market otomotif Sumsel ya masih cukup baik lah ya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau nasional tuh bahkan Tekanannya tidak sebesar ya nasional bahkan 20% turunnya Mas dibanding dengan tahun 2023. Nah 2024 sih ya tadi ya memang struggling tahun politik, daya beli menurun gitu ya, beberapa kejadian bencana juga banyak gitu ya. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor dari global yang mempengaruhi sehingga daya beli dan juga market juga ketekan. Berapa unit Sumsel di 2024? Sumsel sih kalau 2023 itu kan bermainnya marketnya sekitar 2.400. Tahun 2024 itu mainnya sekitar 2.100. Jadi ada terkoreksi sekitar sedikit juga sebenarnya ya. 300 unit ya per bulan. Nah, memang kalau secara Toyotanya sendiri gimana? Kalau Toyota 2024 secara market share kita justru malah lebih naik dibanding dengan tahun 2023. Artinya penguasaan kita terhadap market yang ada, meskipun marketnya turun, tapi penguasaan kita lebih baik. Iya, marketnya. Artinya penerimaan masyarakat dan juga interest masyarakat terhadap produk Toyota. Artinya masih menjadi ini ya, masih jadi pilihan utama lah. Pilihan utama dan juga lebih gede kuenya, lebih banyak kuenya lebih banyak dapat dibanding tahun 2023. Berapa persen ini share? Market share Toyota 2023 itu kita 38. Di 2024 kita 39, 39, jadi ya. naik kurang lebih 1,5% dibanding tahun 2023. Iya. Artinya ya secara kepercayaan masyarakat lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu 39% di semua dapil. Bahkan kalau yang di Palembang sih lebih tinggi ya. Oh itu Palembang ya. lebih tinggi karena memang Palembang jauh lebih besar. Palembang tuh hampir 40% market share-nya. Beda ya Palembang sama. Ya karena ya tadi ya mungkin karena marketnya juga gede, peminat Toyotanya juga cukup gede gitu ya. Kita juga punya penetrasi di Palembang juga cukup besar karena di Palembang itu kan lebih dari 50% ya kontribusi dari seluruh market ya. Iya. Nah, masuk di 2024 sih memang awalnya kita optimis, cuma ya alhamdulillah sih kita masih bisa tutup dengan angka market share yang lebih baik dibanding tahun 2023. 39 sekian ya. Tapi masuk di 2025 awalnya sih kita juga tetap optimis. Cuma kan di ujung tahun kita dikagetkan dengan PPN ya. 12% dan juga opsen. Opsen yang itu berlaku terbatas tapi di Sumsel khususnya terdampak gitu. Iya. Kita ya udah dengar itu ya soal PPN naik ya. Dan mobil termasuk di situ termasuk PPNBM ya. PPNBM-nya tetap, tapi cuma PPN-nya naik. Ya, mobil kenapa kena PPN 12%? Karena dia masih kategori barang mewah. Iya. Termasuk LCGC-nya. Iya. Iya.
Tapi sebelum kita bicara itu, gambaran secara umum 2024 tadi itu menarik, saya ingin tahu, secara varian ini apa yang paling Yang dicari paling orang itu? diminati Iya, gitu ya. diminati itu. Ya kalau 2024 secara line up produk yang paling laku tetap sih di MPV dan SUV. Mmm. Ya kalau di Sumsel sih memang paling besar itu ada di secara penjualan Toyota ya, kita bicaranya Toyota. Terbesar tuh memang ada di SUV di segmen Rush ya. Ras ya? Toyota Rush itu penerimaan di Sumsel tuh cukup baik, termasuk yang paling besar komposisi penjualan kita di Sumsel untuk Toyota Rush. Nomor 2 itu ada di Avanza, MPV ya. Masih Avanza ya? Belum yang Avanza Praise? belum. Avanza, Veloz, kemudian turun ke bawah itu segmen LCGC, MPV LCGC Calia. Kemudian di bawahnya lagi masuk di MPV medium, Innova dan Jenik. Kemudian ke bawah lagi baru turun di Fortuner, Race. Nah, cuma memang ada yang cukup baik penyambutannya itu di segmen hybrid ya. Oh, Zenix? Zenik Hybrid dan juga Yaris Cross Hybrid Yaris itu juga Cross. penerimaan cukup bagus dan penjualannya terus meningkat ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya Itu kabar mulai tahun positif berapa sih. ya Zenix sama Hybrid kan Cross? mulai tahun 2023 ya. 2023. Ya, 2023 Zenik, kemudian 2023 di Q4 itu yang Yaris Cross. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang paling kuat sih di SUV medium yaitu di Rush. Di Ras ya? Tetap yang paling unggul. Ya mungkin karena sesuai dengan karakteristik medan yang ada di Sumsel ya. Jelas dia ground clearance tinggi dan juga penggerak roda belakang tentunya. Iya. Lebih fleksibel juga kan Ya, kalau mau keluar kota gitu ya? benar. Ya, Lebih cocok lah ya. lebih cocok ya. Sebenarnya kalau Palembang sih semua kendaraan masih oke lah Palembang ya. ya penggerak roda depan, roda belakang masih oke lah. Tapi orang mungkin mikir mau ke Balik ke Pasar Alam, dusun ke dusun gitu ya. Iya, Ras seperti itu ini sih. ya. Kalau pertimbangan customer seperti itu. Di 2024 di kisaran harga berapa itu Ras? Ras sih average main di angka 300 sampai 330 untuk Toyota Rush. On the road ya? On the road. 300, 330. 300 sampai 330. Pada 2025 ini dengan ada tambahan 1%. Nah, ya ini memang tantangan sih buat kita dan juga buat masyarakat ya, terutama yang memang sedang merencanakan untuk beli mobil karena dengan kenaikan PPN 12%, kemudian juga ada kebijakan pajak tambahan opsen terhadap BBNKB dan juga PKB, itu cukup menggeret harga mobil dibanding dengan 2024 ke 2025 itu cukup tinggi. Kalau estimasi aja, ya kenaikan contoh ya misalkan kayak tadilah, kayak contoh kayak Ras ya. Kayak Ras itu estimasinya mungkin sekitar 12 sampai 15 juta estimasi kenaikan itu baru dari komponen PPN 12% dan juga opsen. Belum lagi kenaikan dari pabrikan sendiri yang tiap tahun juga memang terus naik kan. Nah, saat ini juga kita lagi sedang menunggu karena penerapan PPN memang berlaku mulai 1 Januari ya. Cuma kan penerapan di sistem dan juga penentuan harga itu juga sedang kantor pusat sedang kita siapkan, terutama juga opsen karena opsen baru diputuskan tanggal 5 kemarin. Tentang tarifnya itu pun juga variatif. Tidak semuanya sama di setiap provinsi, tergantung kebijakan dan diskresi provinsi masing-masing. Dan ini lagi dihitung berapa by tipenya kenaikannya, ya mudah-mudahan di minggu-minggu ini press list untuk yang 2025 udah bisa rilis. Cuma kalau bicara naik nggak? Ya pasti naik. Pasti naik ya. Pasti naik. Cuma kisarannya belum. Ya. Tadi Cuma kalau gambaran ya harga 300 juta ya mungkin ya 12 sampai 15 juta lah ya. Lumayan juga kalau bagi user dia. Ya itu. Nah itu tantangan buat kita Mas di industri otomotif saat ini.
Jadi di satu sisi daya beli masyarakat belum pulih, karena tahun lalu juga cukup berat dan tidak ada sesuatu yang menjadi trigger bahwa daya beli sudah membaik. Kemudian ditambah ada PPN 12% plus opsen gitu. Jadi ya memang challenging sih kita di Iya, awal iya, tahun iya, ini. iya. Jadi kalau level optimismenya itu seberapa? Apa sama dengan 2024 sudah bagus? Kalau berdasarkan prediksi Gaikindo sih market diprediksi akan jauh lebih turun lagi dibanding Lebih turun. 2024. Bermain di angka sekitar 500-an dari sebelumnya 800.000 ini bisa jadi 500.000. Jadi bisa terkoreksi lebih dari 25% Hmm. market dibandingkan tahun Sumatera Selatan 2024. juga mungkin nggak lagi Ya 2100 tetap tadi ya. terdampak lah ya, tetap terdampak. Meskipun kita tetap optimis lah ya, tapi pasti ada dampaknya. Ya kita berharap ya dengan pendekatan kita ke customer dan juga beberapa program yang sudah kita siapkan ya kita berharap ya kita masih tetap bisa survive di tahun ini. Meskipun langsung awal tahun nih masalahnya. Begitu ganti tahun, PPN plus opsen dua-duanya. Iya, iya, iya. Apa sih yang apa ya? Tadi di mention program atau mungkin activity yang ya bisa sedikit menggairahkan gitu ya. Kalau calon pembeli melihat, oh ini Auto 2000 ada Ya, ini apa ya itu biasanya? pasti customer shock pastilah ya. Yang pertama sih kita melakukan approach lah ya, sosialisasi, edukasi kepada customer terkait masalah harga ini. Dan kemudian yang kedua, satu sisi ya kita tetap mengedepankan value dari Toyota sendiri gitu ya. Memang selama ini kita pegang ya, dan itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat karena udah terbukti di saat market turun pun customer Toyota itu tetap loyal gitu ya. Karena dengan beberapa faktor selling point yang kita punya layanan penjualannya juga cukup luas, pilihan produk yang juga cukup banyak, kemudian kualitas produknya sendiri juga udah terjamin, layanan purna jualnya juga tetap yang terbaik ya. Kemudian ya kita tentunya sudah menyiapkan program-program yang memberikan kemudahan buat customer lah ya. Terutama misalkan untuk customer yang menginginkan kredit, di mana lembaga pembiayaan kita juga cukup kuat, cukup solid untuk bisa membiayain sampai wilayah seluruh Sumatera Selatan. Dan tentunya kita juga lagi menyiapkan dengan kantor pusat ya program-program benefit buat customer yang membeli kendaraan di 3 bulan pertama ini tentunya. Lagi kita tunggu juga. 3 bulan pertama ini ya, ada Ya, benefit-benefitnya iya ya. tentunya. Tapi kalau minggu ini masih kena harga lama atau Kalau saya bulan udah ini kena loh? menunggu harga baru. Jadi pembelian gimana nih? Ya saat Hold ini dulu sih, atau? saat ini kita menjelaskan kepada customer harga tidak mengikat. Oke, 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 Jadi oke, pada oke. saat customer transaksi sama kita minimal konfirmasi tentang ketersediaan stok, tapi harga tetap tidak mengikat menunggu harga Iya, sudah resmi rilis. diberi gambaran tentang kondisi Iya, tadi itu ya, gitu. kisaran itu ya. Karena memang sebenarnya dari akhir tahun kemarin Desember kita udah sosialisasi ke customer gitu. Jika ya customer mudah-mudahan udah nggak kaget lagi sih sebenarnya. Karena PPN 12% dan opsen ini kan sebenarnya udah 2 bulan yang lalu udah santer lah ya dibahas. Bahkan udah sempat masuk headline di TV juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan tadi ya edukasi kita, sosialisasi kita ke customer, kita berharap ya customer tetap punya daya beli lah. Terbukti dulu waktu COVID juga tetap banyak juga yang beli mobil. Kita optimis aja lah ya. Ya. Untuk 2025 kemungkinan nggak ada perubahan selera yang signifikan ya, tetap akan keras ya. Ya kalau ngelihat trendnya sih tetap sama ya. Ya. Tetap sama. Kemudian untuk yang model hybrid juga kita berharap akan terus Iya, itu ada tren baru ya, tren naik karena hybrid ya. memang pemerintah juga mensupport. Terbukti pemerintah sedang merancang adanya insentif buat pembeli mobil hybrid gitu ya. Cuma kita nggak tahu insentifnya seperti apa. Intinya
Toyota ikut apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang udah jelas kan yang listrik. Ya, yang listrik. Tapi hybrid akan Jadi ada juga ya. periode tahun ini infonya pemerintah sudah menyiapkan regulasi buat insentif buat produk hybrid. Hybrid ya. Iya, mudah-mudahan kita tunggu aja Iya, iya, kabar iya. baiknya. Iya, iya. Beberapa kondisi di Sumatera Selatan itu mungkin bisa membantu ya, atau ikut menggairahkan ya, ada jalan-jalan baru, jalan tol, Ya, atau mungkin komoditi nanti 2025 ini apa yang ya biasanya kalau tahun memicu? lalu kita bicara tahun lalu dulu ya. Tahun Hmm. lalu kan Sumsel ini kebantunya kan lebih ke komoditi ya. Beberapa komoditi ternyata di luar dari perkiraan harganya bagus dan produksinya juga bagus untuk kayak kopi Kopi gitu ya, ya. ya. Itu kan cukup fenomenal sih di Sumsel tahun 2024. Itu juga men-trigger eh, Sumsel marketnya nggak jatuh-jatuh amat gitu ya. Kemudian juga batu bara juga cukup signifikan baik dari produksi dan juga ininya harganya. Dan kita berharap juga tahun 2025 tren itu tetap berjalan sih. Mudah-mudahan kopinya tetap panen, harganya tetap bagus gitu kan. Sama batu bara tetap produksi. Nah, kalau migas kita berharap ya bisnis migas sih di Sumsel tetap jadi yang primadona lah ya. Jadi primadona, kita berharap juga kita bisa dapetin, karena kan kasama-kasama kita yang bergerak di bidang migas kan juga cukup banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan rental Perusahaan ya. ya. Kita berharap ya itu juga tahun ini bisa lebih optimal lagi dibanding tahun lalu. Jadi trigger-trigger dari komoditi, batu bara, migas itu apakah sejalan dengan apa kebutuhan bisnisnya, atau sebenarnya konsumer juga ya? Misalnya Ya kopi itu apa? yang kalau misalkan kayak di daerah Oku Total ya, sama Muara Enim dan juga Pagar Alam Lahat dan sekitarnya itu kan memang komoditasnya kopi ya, sentra kopi. Itu cukup signifikan sih Mas, Ya, meningkatkan daya beli dan juga market tapi otomotif di situ. bukan juga kendaraannya kendaraan ini ya, apa? Kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan. Bisa jadi Ya pribadi juga ya? pribadi juga, Iya karena kan? kan yang panen kopi dia nggak cuma butuh mobil pickup, dia pengen naik mobil Dia ber-AC pengen juga. iya gitu ya. Bahkan bahkan di sana banyak yang petani kopi panen gitu ya, Langsung. belinya cash Mas. Langsung bawa tunai gitu ke dealer. Hasil dari pembayaran dari kopi langsung dia beliin mobil gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang betul ada fenomena seperti Betul. itu ya. Dan itu memang terjadi katanya siklusnya 5 tahunan lah ya. Oke. Yang panen raya dan juga harganya bagus ya. Itu banyak faktor lah ya, katanya ada kegagalan panen di Brazil sehingga permintaan dunia banyak yang Dan sampai disupport sekarang dari masih harga Indonesia. masih belum ini ya. Prediksi sampai Masih di level tahun atas lah ya. sampai tahun 2 tahun ke depan katanya itu Indonesia masih diminta untuk terus supply kopi menggantikan yang di Brazil ya katanya. Kan ada fenomena alam kebakaran ya katanya. Ya nggak tahu itu benar atau enggak sih, tapi pada prinsipnya faktanya memang tahun 2024 harganya naik dan juga produksinya juga naik. Ya, 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 ya. Ini kita tunggu nih Ya, 2025, mudah-mudahan 2025. kopi masih oke lah ya. Ya, Tapi kalau komoditi yang lain, tapi apa ya, mungkin terlalu musiman ya, macam duren, duku itu kan juga ya kecil sih. besar ya, terlalu kecil ya. Terlalu kecil dampaknya terhadap market. Ya, kalau yang berikutnya ya kemudahan mobilitas saat ini sih di Sumsel gitu ya. Dengan tol, dengan akses jalan-jalan yang sudah lebih baik gitu ya. Itu juga men-trigger masyarakat untuk membeli kendaraan sih. Ya, ya, Jadi makin bagus infrastruktur ya makin meningkat kebutuhan customer akan kendaraan, biasanya betul, seperti itu. ya. Musim-musim liburan ini kan tol Palembang Lampung tuh Ya, penuh termasuk ya kan? juga di Sumsel sih bisnis rental juga cukup tumbuh ya. Cukup tumbuh bisnis rental. Ini juga memicu Oh ya, bisnis karena di kan customer rental tuh jadi customer-nya kita, karena biasanya customer rental tuh identiknya ya dengan produk-produk Toyota gitu ya. Kita punya Hiace,
kita punya Avanza, Innova, itu kan Fortuner itu kan favorit user rental kan kendaraan seperti itu. Kenapa? Karena secara produknya cukup dikenal oleh masyarakat. Satu sisi perawatan dan resale value-nya juga cukup tinggi karena kan industri rental kan biasanya dia mengharapkan resale value-nya kan Oh, kalau sebagai jenis kendaraan itu berarti rental betulan yang untuk wisata ya? iya. Bukan yang untuk corporate ya? Enggak, juga yang justru yang mulai banyak, yang mulai tumbuh tuh, rental-rental yang untuk penggunaan wisata, Wisata. penggunaan private, penggunaan untuk skala-skala pribadi gitu, itu juga tumbuh cukup besar di Hmm, Sumsel. karena kebutuhan Karena kebutuhan mobilitas tadi. mobilitas tadi ya. Ya, Dan jarak ini kan, ya, jarak itu kan harus ke Pagar Alam, misalnya ke Ranau, ke Lampung gitu bener, ya. bener. Jadi kebutuhan untuk mobil-mobil. Ya, jadi ya mobilitas, ya tadi ya dengan infrastruktur lebih bagus, keinginan masyarakat untuk melakukan mobilitas lebih Ya kan tinggi, lebih nyaman kan? kebutuhannya pasti akan lebih tinggi akan kendaraan. Oke, Entah oke. dia beli ataupun sewa gitu. Oke, berarti ada infrastruktur, Komoditi komoditi, udah dan nggak ada juga lagi tahun politik nih 2025 ini. nggak ada lagi. Dua itu ya? Tinggal kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah ya terkait kebijakannya bagaimana bisa menaikkan daya beli sebenarnya. Itu Daya makanya beli masyarakat secara sih. secara umum tadi industri malah optimismenya malah di bawah 2024 untuk 2024. otomotif. Karena ya tadi ya, karena kan bicara otomotif kan bicaranya kan eh, harga gitu itu kan cukup sensitif buat customer kita ya. Suku bunga itu kan cukup sensitif. Ya, ya, ini belum tadi soal suku bunga Ya, juga ya, tekanan itu termasuk ya. nanti kalau ada regulasi-regulasi apa yang berhubungan tentang penggunaan bahan bakar, ketentuan bahan bakar itu juga cukup berpengaruh. Ada juga masih ada peluang ya atau fenomena aliran dana dari pusat ke daerah kan. Ada yang ke desa, sekarang ada sekolah-sekolah Ya, makan 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 gratis gitu ya. gratis. eh, Belum melihat ke situ. Karena kita melihatnya kan saat ini kan masih beberapa wilayah kan masih tahap uji coba ya. Kan belum kelihatan nih bentuknya seperti apa, kemudian size-nya seperti apa. Kalau itu udah berjalan, ya sebenarnya yang terdampak bukan cuma otomotif sih Mas. Ya, ya, Banyak lah ya. banyak ya. Kalau makan gratis itu kan kebijakan pemerintah bisa di sektor pembangunan, kontraktor, juga bisa di bidang sembako gitu ya. Banyak sih. Tapi Tapi biasanya kalau kemampuan daya beli ini kan ya, bisnisnya kan tapi kan kalau otomotif kan di ujung Mas. terakhir ya. Terakhir gitu ya. Jadi begitu orang bisnis dapat duit, dapat cuan, sisanya dia beliin mobil gitu. Mas Yudi naik pangkat, gajinya naik, punya uang sisa, terus buat beli mobil lagi. Kita di ujung sih Jadi sebenarnya. melihat ininya agak panjang ya. Iya. Karena ini kan kemarin kami lihat ini, misalnya dapur, satu dapur ini dia harus melayani 2.500 sampai 3.000 Mm-mm. siswa, ya Ya, kan? Berapa ya kemana? 10.000 atau berapa gitu ya? ya, Kalau marginnya sekian persen aja udah sehari ya, berapa gitu kan? Nah, artinya sebenarnya itu satu loh. ya. Ya Paling tadi paling butuh sebenarnya kalau berapa? bicara apakah bisnis catering makan gratis itu berdampak ke otomotif, kalau secara langsung sih Belum masih ya perlu kita harusnya. lihat. Tapi kalau bicara dengan bisnis itu melibatkan banyak stakeholder, kemudian stakeholder itu banyak dapat profit di situ, maka profit itu yang bisa naikin daya beli. Nah, daya beli itu yang akan berdampak ke otomotif gitu. Kurang lebih seperti itu sih kita Oke. melihat. Ya, Jadi ya. kita berharap kalau semua indikator bisnis itu bagus, ya otomotif pasti naik. Terlepas harganya mau naik berapa, selama daya belinya bisa ngimbangin gitu ya, market otomotif harusnya nggak terganggu. Ya contoh kayak dulu kan waktu COVID gitu ya, bagaimana pemerintah memberikan diskon PPNBM. Supaya apa? Mendekatkan ke daya beli masyarakat kan. Harganya yang tadinya ada pajak PPNBM ini didiskon sehingga lebih dekat dengan daya beli masyarakat. Gitu. Kalau memang harga mobilnya nggak bisa turun, berarti daya beli masyarakatnya harus kita naikin dong. Harusnya seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi pembeli nih, Pak Helmi.
tadi kita lihat secara bisnis dan dari apa, eee, regulasi government ya. Kalau dari sisi pembeli, mungkin tips lah ya, apa sih sebenarnya harus dipertimbangkan tahun 2025 ini, pembeli terutama di Sumsel ini? Ya kalau bicara produk ya Mas ya, kalau bicara produk, teknologi, harusnya sih semua merek ya itu ya beti lah ya. Tidak ada yang lompat, tidak ada juga yang anjlok banget di bawah. Jadi Kasama juga saya rasa udah lebih lebih bijak dan lebih pintar untuk menentukan teknologi mana yang paling paling bagus gitu ya. Cuma kan bicaranya kan sekarang mana yang paling tepat gitu buat buat pelanggan gitu ya. Nah ini kan yang paling penting. Kalau melihat tren sih memang, kendaraan-kendaraan SUV dan MPV itu tetap jadi favorit di Sumatera Selatan. Nah kalau bicara tipsnya ya pertama, eee, pelanggan harus menghitung ulang kembali budget yang dialokasikan berapa, kemudian disesuaikan dengan, produk yang tersedia itu seperti apa. Jangan juga sampai customer menginginkan produk tetapi yang mungkin ya di bawah dari kapasitasnya dia kan otomatis kan itu memberatkan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua, ya harus mulai mulai dipikirkan terkait masalah layanan pengguna jual sebenarnya. Karena secara penggunaan kendaraan ini kan durability-nya cukup panjang gitu ya. Jadi perlu sekali mempertimbangkan masalah after sales-nya gitu ya. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Baik kemudahannya, kemudian biaya perawatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana investasinya juga lebih murah gitu ya, dan biaya